Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Zat yang maha hidup sendiri, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di sana, zat yang tidak membutuhkan pada siapapun dan segala sesuatu membutuhkannya, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, zat yang telah mengajarkan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk, serta memberikan pada kebaikan itu balasan yang sempurna, juga melarang pelanggaran-pelanggaran dari sisinya, serta menitipkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Dia telah mengajarkan kita agar selalu mengucapkan kalimat rahasia Alhamdulillah agar nikmatnya bertambah pada kita. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi SAW, Nabi yang mulia, pemimpin para anak Adam, bukan cuma sekedar kaum muslimin. Dan beliau sendiri menekankan kita agar membacakan salawat kepada beliau sebagaimana beliau bersabda, ragama anfumri'in man idza sami'tu dzukira indahu wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan nama saya diucapkan lalu tidak memberikan salam kepada saya. Maka sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk melanjutkan dosa besar yang akan kita bahas malam ini adalah mengintip. Nah, itu dosa besar. Ini yang akan kita bahas pada malam ini. Namun sebelum kita bahas ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan siapapun yang akan mengikuti ceramah kita ini, walaupun dari YouTube misalnya atau dari web saya, mudah-mudahan Allah sampaikan ke telinga kaum muslimin agar kita peduli dengan keadaan saudara-saudara kita. Saya merasa bertanggung jawab menyampaikan di setiap pengajian saya, dan saya juga motivasi semua teman-teman yang saya kenal, da'i-da'i yang mereka juga punya pengajian yang banyak, agar sama-sama kita saling rangkul-merangkul sekarang mengajak kaum muslimin melakukan beberapa hal yang harus memang mereka lakukan, sudah bukan hal pilihan lagi. Yang pertama, mereka harus menyisipkan di doa mereka agar mendoakan seluruh muslimin di seluruh pelosok muka bumi ini yang sedang terpuruk, tersiksa, terhina. Tiap hari minimal ada satu orang dari muslim Palestina terbunuh, hampir tiap hari. Itu minimal, bisa lebih daripada itu. Tapi karena sudah bertahun-tahun berjalan, akhirnya hati kita sudah tidak memperdulikan lagi masalah itu. Padahal ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, man lam yahtammu bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan keadaan muslimin, saudaranya muslim, bukan dari golongan mereka. Kita lihat dan kita sudah dengar sekarang berjalan berapa tahun di Syria, saudara-saudara kita, sampai saya lihat cuplikannya itu luar biasa. Anak-anak kecil sampai pungutin sisa-sisa roti yang sudah tercampur dengan tanah dan menjadi serpian-serpian kecil, lalu disorting oleh seseorang yang sedang kebetulan lewat dan diangkat di YouTube. Ditanya mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka bilang, anak kecil ini, kami sedang makan. Jadi sambil dia ngobrol, dia tidak melihat ke arah kamera. Mereka berdua, adik kakak perempuan dan laki-laki itu, memilah-milah dari tanah serpian-serpian roti kecil. Ada yang mereka langsung masukkan ke dalam mulut mereka karena sudah berhari-hari nggak makan. Dan di sana ada Bashar, semoga Allah menyelesaikan urusan dia di muka bumi ini. Dia telah membunuh sampai hari ini 230.000 orang dari ahli sunnah. Siapa Bashar? Adalah orang Syiah, orang-orang yang menganut faham Syiah. Dan kita sudah tahu Syiah ini, kaum muslimin, Syiah ini adalah kelompok yang dibentuk oleh orang Yahudi. Buka mata kalian, mereka ini kelompok yang sesat dan salah. Mereka dibentuk oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, mengatasnamakan Islam, tidak layak ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW pada saat orang-orang ada yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan berzina,
Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin, dan beberapa sahabat juga sempat kena fitnah waktu itu. Waktu terbukti beliau tidak berzina, maka dicambuk 80 jerah. Itu hanya menuduh berzina. Orang-orang Syiah sekarang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka jauh lebih besar daripada itu. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau kita pertemukan antara seseorang yang sekarang, siapa mereka itu, lalu mau dipertemukan dengan Aisyah radhiyallahu anha, ummil mu'minin, pemimpin, ini ibunya orang-orang yang beriman. Haram hukumnya kita umat Islam menikah dengan salah satu istri Nabi SAW, walaupun Aisyah lebih muda pada saat itu dibandingkan para sahabat. Tidak boleh ummul mu'minin. Mereka mengatakan Aisyah kafir, berarti Nabi SAW salah pilih istri dong, milih orang kafir. Kita tahu dalam konsep agama kita, dan orang-orang Syiah yang mengaku Islam itu pun tahu, mereka mengatakan bahwasanya orang, dan kita tahu, faham itu, kalau seorang laki-laki dan perempuan tidak bercerai di dunia, maka mereka akan bersama di mana? Di akhirat. Sampai meninggal Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha tetap di bawah naungan Nabi SAW. Artinya jelas Aisyah akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Belum lagi hadis Nabi SAW, tentu mereka tidak akui hadis-hadis ini karena sahabat dikafirkan oleh mereka. Tapi hadis sahih riwayat Hakim, kata Nabi SAW, saya tidak dinikahkan oleh Allah, artinya pernikahan Nabi SAW Allah yang atur, kecuali dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya semua istri saya ini ahli surga. Dalam hadis yang lain, nanti akan kita titik beratkan di tablik akbar hari Sabtu besok insyaallah, masalah Talha bin Ubaidillah. Beliau dapat pujian dari Nabi SAW karena Nabi SAW berkata kepada para istri dalam hadis Bukhari, sungguh orang yang terbaik dari umat ini adalah orang-orang yang menaungi dan memperhatikan kalian. Ditunjuk istri-istri beliau setelah saya meninggal nanti. Artinya kita disuruh menghormati, ya, menafkahi. Dan Talha bin Ubaidillah orang yang paling gerilya dalam membiayai ummahatil mu'minin setelah meninggalnya Nabi SAW. Kita disuruh biayain. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Orang yang pertama masuk Islam, muhajir, yang Allah puji mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah sudah ridha dengan mereka. Allah menyuruh, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, kekal dalam Al-Quran untuk para sahabat, dan itu terutama orang-orang muhajirin dan ansar, dan banyak ayat yang memuji masalah ini. Pimpinan mereka, seluruh sahabat sepakat kalau ada Abu Bakar dan Umar bersama Nabi SAW, mereka tidak berani berbicara. Mereka menunggu kedua orang ini berbicara. Dan anda kalau ikut tablik akbar kita yang lalu tentang Abu Bakar, tentang Umar, bagaimana fadilahnya disebutkan dengan banyak, mungkin ratusan hadis Nabi SAW tentang fadilah mereka. Dan yang paling penting secara jenjang sosial, mereka adalah mertua Nabi SAW. Bagaimana bisa dikafirkan mertua Nabi sementara Nabi SAW sendiri memilih mereka sebagai mertua, dan mereka jelas meninggal dalam keadaan Islam. Subhanallah, berkedok Islam ini lalu masuk di tengah-tengah jasadnya kaum muslimin, ini berbahaya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani jelas-jelas kafir, kita tahu mereka kafir, siap aja kita hadapin. Ini masalahnya orang-orang Syiah ini ngaku nge-Islam, ngaku Muslim, tapi ngatakan Quran kurang, harus direvisi, ada 49 juz, si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan laknat. Apa ini? Sampai di Iran sekarang pembunuhnya Umar bin Khattab, Abu Lu'lu, dibuatkan kuburan, masjid dibuatkan kuburan, dan mereka hampir tiap hari ada cuplikannya dengan saya. Dalam bahasa Arab mereka mengucapkan di kuburan itu, ya Allah bangkitkan kami bersama Abu Lu'lu, karena dianggap Abu Lu'lu mujahid bagi mereka karena berhasil membunuh Umar bin Khattab. Pantas mereka dibangkitkan sama Abu Lu'lu nanti, yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan kufur, membunuh Amir Mu'minin. Tidak ada satupun sahabat yang mendukung perbuatan Abu Lu'lu kecuali mereka. Siapa orang-orang ini? Subhanallah, masuk di tengah-tengah kubu umat, tapi umat kita ini masih tidur. 230.000 orang wahai kaum muslimin dibunuh di Syria tiap hari. Dan sejantan, kalau laki-laki itu jantan, dia akan membunuh menghadapi laki-laki. Ini enggak, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya dibunuh. Ini kejantanan dari mana ini, gitu kan? Kalau jantan hadapin laki-laki, memang begitu. Dalam Islam kita tahu kalau jihad nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerah. Ini enggak, diperkosa, disiksa,
Antum kalau lihat cuplikannya bagaimana mereka menyiksa kaum muslimin ahli sunnah ya. Jadi mereka mengatakan ahli sunnah memang pengikut sunnah Nabi SAW, yang sekarang mereka sebarkan lagi momok baru bagi ahli sunnah, Wahabi, supaya orang ketakutan dengan Wahabi. Siapa Wahabi? Orang yang mengikuti sunnah Nabi. Cirinya apa? Yang berjenggot, yang tidak isbal, yang rajin sholat 5 waktu, yang dahinya hitam. Subhanallah, orang yang jelas-jelas ikuti sunnah Nabi SAW mereka katakan Wahabi supaya orang takut. Banyak muslimin ikut-ikutan. Ini bagaimana ini? Gitu. Kenapa kita terus-menerus tidur nggak sadar? Di tengah-tengah kita hidup mereka bersama dengan cara-caranya, metode mereka hidup, dan dibiarkan. Subhanallah, kok ahli sunnah tidak pernah menyakiti orang Syiah, didakwai. Tapi kalau Syiah menyakiti, membunuh ahli sunnah. Mereka anggap halal darahnya. Di Irak mereka membunuh 150.000 orang, menggulingkan Saddam kemudian menggantungnya. Terakhir mereka masuk di Yaman, mereka merusak lebih dari 100 atau 1000 masjid dan rumah tahfidz Quran. Lalu kemudian mereka mengatakan tahun ini kami akan menyerang Mekah. Bagaimana nggak diserang oleh Raja Salman? Itu kan wajar. Raja yang memegang haramain mengambil sebuah keputusan yang pantas untuk mereka. Ini berbahaya di tengah-tengah umat Islam mengaku muslimin tapi bisa membakar Al-Quran, bisa menginjak-injak kepalanya para ulama ahli sunnah dan dibunuh. Universitas-universitas sunnah semua di Yaman sekarang ditutup, di Sana'a. Ini perbuatan yang luar biasa. Dan subhanallah, cara mereka di Yaman kemarin adalah mereka masuk kepada pemerintah, kemudian mereka sudah membuat militan-militan mereka, kemudian mereka masuk ke pemerintah Yaman, kemudian mereka mengatakan tuh kelompok-kelompok Wahabi itu, maksudnya ahli sunnah, itu orang-orang yang membuat kekacauan, teroris, tangkapin mereka. Berhasil dengan lobby-lobbyan mereka, bantuan dana, dengan saling berbagi ya, budaya ya, dan seterusnya. Akhirnya pemerintah Yaman betul-betul menganggap begitu, ditangkapin semua ulama-ulama ahli sunnah, ditangkap-tangkapin. Setelah ditangkap-tangkapin, subhanallah, tidak ada lagi saingan mereka di lapangan. Dengan militansi yang mereka miliki, digulingkan presiden Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Yaman sendiri baru sadar, baru dia menyurat kepada 6 negara teluk di sekitarnya, Bahrain, Emirat, Qatar, Saudi. Mereka kirim surat, akhirnya minta tolong bantuan. Barulah dibantu dengan saudara-saudara muslimin yang ada di sana. Tapi mereka melakukan itu. Subhanallah, pola yang mereka gunakan sekarang di Indonesia sama, saudaraku. Sama pendekatan kepada pemerintahan hari-hari sekarang ini, sama retorikanya di Yaman. Kita nggak mau buka mata nih. Banyak teman-teman kita sekarang, bahkan di UIN yang banyak orang-orang liberal sekarang banyak menulis disertasi. Ada beberapa disertasi judulnya bahayanya Syiah terhadap NKRI. MUI mengeluarkan fatwa tentang waspada terhadap kesesatan Syiah. Sudah disebarin, semua ormas Islam yang bergabung di MUI sudah mengeluarkan fatwa itu. Dai-dai kita sudah membahas di sana sini, mengingatkan hati-hati, berbahaya, gitu kan? Ini harus dibuka mata, nggak boleh tinggal diam nih melihat keadaan begini. Minimal sisipkan doa agar Allah SWT sempitkan langkah mereka atau menghilangkan mereka sekaligus dari Indonesia. Ini tidak boleh dibiarin, tidak boleh dibiarin sama sekali. Ini berbahaya sekali di tengah-tengah umat Islam. Mereka seperti racun yang masuk, seperti jarum-jarum yang banyak masuk dalam jantung umat ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Kapan mereka berkuasa, saudaraku, pasti mereka akan membantai kaum muslimin. Karena bagi mereka ahli sunnah halal darahnya. Tidak pernah ahli sunnah mengatakan darahnya Syiah halal, tidak pernah. Kalau mereka tidak buat kerusakan, tidak pernah dipermasalahkan. Selama ini bertahun-tahun mereka masuk haji mengatasnamakan Islam, diizinkan oleh kerajaan Saudi. Kecuali kalau mereka buat makar, baru kemudian ditangkapin. Kalau enggak dibiarkan, gitu kan? Karena masih membawa simbol Islam. Tapi kalau mereka berkuasa mustahil. Depan mata kita 3 negara sekaligus. Syria 230.000 orang, Yaman, Irak 150.000 orang. Sekarang di Yaman itu tidak tahu terhitung puluhan ribu orang sudah dibunuh, gitu kan? Begitu, jadi mereka menganggap halal. Mereka menganggap halal. Ini berbahaya sekali. Sekarang ini sudah masuk ratusan ribu jumlahnya, bukan 1.000, 2.000, ratusan ribu pengungsi dari Iran. Alasannya mengungsi. Kenapa? Katanya negaranya makmur. Ngapain mengungsi di Indonesia? Dan beberapa teman-teman kita coba mengikuti, ternyata itu adalah militansi, ya. Mereka memiliki keterampilan militer yang masuk. Untuk apa masuk ratusan ribu di Indonesia? Ini nggak boleh dibiarin ini, gitu kan? Nggak boleh dibiarin, ini berbahaya sekali. Hanya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu berbahaya. Bagi ahli sunnah sih kalau terjadi hal-hal tertentu kemudian terjadi peperangan, itu umat Islam tidak ada masalah, jihad, kan gitu. Bisa saja kita melawan.
Tapi kita tidak mau ketentraman umat ini terganggu. Masjid akan mereka bakar. Nggak pernah dalam sejarah ahli sunnah membakar masjid Syiah, nggak pernah. Gereja saja kalau kita ekspansi jihad, nggak pernah dibakar, diganti jadi masjid, iya. Nggak pernah kita bakar Quran, nggak pernah kita siksa perempuan, nggak pernah bunuh anak-anak, nggak pernah. Subhanallah, di hari-hari sekarang ini waktu yang bersamaan muslimin kita tahu di Myanmar lagi disiksa. Ya ikhwani, masuk foto ke saya tidak tega lihat. Anak kecil digantung, ditidurkan di tanah, tangannya diinjakin dengan motor. Anak-anak kecil, anak-anak mungkin 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, gitu kan? Digantungin, perempuan digantungin, mereka dibakar hidup-hidup. Ada anak kecil diikat di kayu, kemudian orang-orang Buddha atau Hindu di sana tuh memegang dari kayu di sebelah sana, kayu sebelah sini seperti kalau mau panggang kambing, itu diikat kemudian dibakar. Mereka mendengar jeritan anak itu. Subhanallah. Ada manusia seperti ini nih. Satu rumpun loh ini, sama warna kulitnya, ya, berdekatan sama kalau kita orang Indonesia, kayak satu suku dari Jawa misalnya, sama dibunuh hanya karena agama Islam. Dan pemerintah Myanmar berani mengucapkan kalimat sekarang di statement secara internasional. Kami tidak mau Myanmar ini menjadi seperti Indonesia yang mayoritas muslim, nanti hanya muslim berkuasa dan kayaknya mereka menguasai pemerintahan, dianggap Indonesia. Ini mengangkat bendera perang atau apa ini melawan kaum muslimin? Tapi semuanya diam, gitu kan? Maka apa yang saya bisa lakukan? Saya hanya bisa teriak untuk anda semua. Bukan saya katakan ayo kita sekarang keluar berperang melawan. Minimal sisipkan dengan doa, gitu kan? Doa, kita harus doa. Dan semua yang mengetahui tentang apa yang saya sampaikan, sampaikan kepada orang yang dikenal. Harus diberitahukan dan nggak boleh diami, gitu kan? Nah, kalau didiami berbahaya sekali. Sementara orang-orang Myanmar ini coba naik kapal sampai ke Banda Aceh pun, TNI kita menahan, nggak boleh masuk. Di Malaysia mereka ditolak, di negara-negara Islam mereka ditolak. Ini ahli sunnah nih, orang-orang yang begitu sunnah Nabi SAW. Sementara orang-orang yang mengaku pengungsi dari Iran dinaungi oleh pemerintah kita, diberikan dinaungi hidupnya. Ini bagaimana ini gitu? Kenapa kok sudah terbalik semua ini masalahnya, gitu kan? Jadi mari kita sisipkan dengan doa, semoga Allah SWT memudahkan saudara-saudara kita. Mereka kelaparan saudaraku, mereka tersiksa, keamanannya nggak ada. Antum masih bisa makan, masih bisa minum, kita masih bisa tidur. Mereka susah, pakaian aja susah, nggak berpikir pakaian, mereka ingin selamatkan diri saja. 150 orang naik kapal dibalik oleh pemerintah Myanmar, ditenggelamkan sengaja, termasuk anak-anak dan wanita. Ini nggak masuk di akal. Nggak ada orang kalau masih normal itu mau membunuh laki, perempuan dan anak-anak dan orang tua ini, tapi ini terjadi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa, dan kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu littaqwa, pasti kemenangan akan di tangan orang-orang yang bertakwa, enggak mungkin tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan dalam banyak ayatnya masalah ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya pasti akan memberikan kemenangan bersama dengan rasul-rasulku, asal kita berikhtiar, berusaha. Minimal kita mendoakan, menyebarkan informasi supaya kaum muslimin menyadari masalah seperti ini. Jadi ini mesti diketahui. Allahu a'lam, ini yang saya ingin titik beratkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga umat ini, mengembalikan kemuliaannya, memberikan petunjuk kepada para wali amr kita, presiden kita, wakil presiden, para menteri-menteri, diberikan informasi tentang bahayanya orang-orang yang memang menyusup di tengah-tengah umat ini, yang memang harus mereka sadari tentang bahaya mereka, gitu kan. Jadi jangan sampai ini bahaya terhadap akidah, bahaya terhadap ketentraman NKRI, dan bahaya banyak hal yang efeknya terlalu besar, kan? Efeknya terlalu besar, ya. Mereka sudah berani menyerang Az-Zikra, masjidnya kaum muslimin, gak masuk di akal ahli sunnah. Sudah berani menunjukkan kekuatan. Dari mana ini ceritanya nih? Ada apa-apa masalahnya dengan masjid? Hanya karena warga Sentul masang spanduk bahwasanya kami menolak pemahaman Syiah, hak mereka. Karena pemahaman kalian ngawur, gitu kan? Wajar orang menolak. Enggak, nunjukkan militansi dengan kekuatan. Bagaimana bisa? Pertanyaannya, apakah ahli sunnah Indonesia membalas juga dengan menyerang Syiah? Enggak. Malah didakwain sekarang itu. Di penjara 39 itu didakwain, disampaikan, disuruh taubat. Didakwain, tidak dibalas dengan kekerasan. Tapi kalau dibiarkan terus ini maka akan berbahaya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, dengan tulus kepada Allah SWT, Allah ya beritahukan dan membongkar sebenarnya siapa mereka ini, sehingga umat ini tidak sampai terpuruk lebih dalam lagi kepada hal-hal yang sudah terjadi di negara-negara Islam yang lain. Allahu a'lam. Ini mudah-mudahan Allah SWT mendengarkan doa kita dan juga
memudahkan kaum muslimin untuk kembali kepada kemuliaan mereka dan memberikan sekali lagi wali amr kita ya, jalan keluar untuk bisa menerapkan sunnah Nabi SAW dan juga agama ini. Baik, kita masuk ke dosa besar yang saya akan bahas malam ini adalah masalah mengintip. Pernah saya jelaskan sebuah poin tentang masalah tidak boleh memata-matai dalam Islam kecuali dalam keadaan perang atau memata-matai kebaikan. Kalau perang, Nabi SAW sering mengirim jawasis namanya, mata-mata, mengetahui tentang kekuatan militernya orang-orang Quraisy, memata-matai suku-suku Arab yang berusaha menyerang Madinah. Itu biasa, dalam peperangan itu ada, dalam sunnah Nabi SAW. Memata-matai seseorang muslim juga, tetapi dalam hal kebaikan. Misal ada seorang muslim teman kita, kita tahu dia sangat baik, ibadahnya bagus. Ada ibadah-ibadah yang sering dia kerjakan, dia tidak ceritakan ke orang, maka kita sengaja ikutin untuk tahu dia buat apa nih. Itu nggak apa-apa. Seperti kasus Umar pernah mengikuti Abu Bakar pada saat ingin mengetahui Abu Bakar buat apa di siang hari. Ternyata dia temukan Abu Bakar sedang mencuci baju, membersihkan rumah seorang janda buta di pinggir kota Madinah. Dan Abu Bakar tidak pernah cerita, Umar yang mengikutinya. Ini poin dibolehkan. Ini poin dibolehkan. Kita bisa tahu, oh kita mengikutin, karena memata-matai kan artinya mengikutin tanpa diketahui ya. Kita mengikutin seseorang karena dia berbuat sebuah ibadah yang akhirnya kita ingin tahu apa yang dia buat dan kita ingin melakukan hal yang sama. Itu lain. Tapi memata-matai di sini yang dilarang adalah kalau seseorang sengaja mencari-cari kesalahan saudaranya. Tidak boleh, haram dalam Islam. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menjatuhkan satu sama yang lain. Tidak boleh menceritakan aib-aib satu sama yang lain. Kita harus menjaga ini, gitu kan? Nabi SAW kalaupun mau meluruskan kesalahan seseorang, beliau menyebutkan secara umum tentang kelompok, tentang suku, dan tidak pernah menyebutkan individu secara khusus ya, walaupun orang itu beliau kenal SAW. Jadi ini adab memang yang harus kita ketahui. Kalau ada orang memata-matai, dan umumnya orang memata-matai ini biasanya mengintip-intip, mencari tahu informasi. Semua yang sifatnya mengintip kalau dia niatnya karena ingin mencari aib orang tersebut, maka hukumnya haram, nggak boleh. Melihat HP-nya, melihat tulisannya, melihat isi lemarinya, melihat ya dompet, apa saja. Bahkan sampai tingkat ada orang yang sengaja mengintip orang-orang lain. Ada yang mengintip orang mandi, ada yang mengintip orang berhubungan biologi sama istrinya. Banyak kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh ini. Saya sering dengar, sudah jadi kebiasaan kita di Indonesia ini, sudah biasa di beberapa kampung, kalau ada anak-anak gadis yang lagi mandi di sungai, mereka ngintip sengaja, gitu kan? Walaupun memang ada pemicu-pemicu, karena mereka mandi di sungai, maka terjadilah itu. Dan ini semoga juga Allah berikan hidayah. Sekaligus saya ingatkan, jemaah haji kita itu terkenal kalau yang dari kampung, dari Indonesia, kalau mereka pergi haji di sana, apalagi kalau ikut dengan program pemerintah, kadang-kadang pembimbingnya tidak ingatkan. Saya pernah lewat pada saat di Arafah, melewatin sebuah tempat, itu ternyata ada jemaah haji lagi ngumpul-ngumpul dari Afrika, dari beberapa negara, laki-laki. Saya waktu dekat, ada apa? Biasanya ada pembagian makanan, biasa ada pembagian buku di Arafah itu. Ternyata tuh saya mendekat, saya kaget, saya lihat ada wanita Indonesia, ibu-ibu, berapa orang, dia mandi seperti mandi di sungai di Indonesia, pakai sarung, setengah dadanya ditutup sampai ke pahanya saja, mandi di depan umum, jemaah haji pada nonton. Ini hal yang aneh nih, tidak boleh memang, gitu kan? Mereka nggak anggap itu salah, tapi akhirnya terbuka pintu, orang melihat akhirnya. Tidak dibolehkan. Tidak boleh mengintip hal seperti ini. Masuk dalam hal mengintip juga ini, ulama mengatakan adalah melihat hal-hal yang tidak dibolehkan. Apa saja? Apa saja? Cuplikan-cuplikan. Ya, tidak boleh ini. Ada kadang-kadang subhanallah, saya sarankan ikhwah dan akhwat, kalau punya cuplikan-cuplikan pribadi antara suami istri, nggak usah didokumentasikan.
Lebih baik jangan gitu. HP antum hilang, jatuh, dijual, lupa, dihapus, akhirnya dilihat dia berjumpuan sama istrinya atau sama suaminya, ini nggak boleh, gitu kan? Termasuk ini kalau ada orang sengaja melihat itu maka dia mengintip, gitu kan? Tidak boleh semua itu. Maka sebaiknya nggak usah. Kalau Allah berikan antum kesempatan bisa saling menikmatin, alhamdulillah nikmatin saja. Tapi tidak usah didokumentasikan karena ini berbahaya. Tapi kalau ada orang sengaja mengintip itu juga termasuk intipan, haram dalam agama Islam, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kita diharamkan untuk melihat ke dalam rumah seseorang kalau kita memang tidak ada hajat di situ, bukan tamu, bukan orang yang mau beli rumah. Kita tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Bahkan dalam adab rumah di dalam Islam ada namanya wilayah haram. Wilayah haram dalam rumah. Antum harus tahu ini, ikhwah akhwat sekalian, terutama ikhwah, di rumah antum itu harus ada namanya wilayah yang diharamkan. Tidak boleh orang lain masuk. Kamar tidur, ruang tamu keluarga khusus yang memang kumpul, mungkin anak-anak perempuan antum, mungkin saudari antum, mungkin mahram semuanya lagi kumpul tidak pakai jilbab, itu nggak boleh sembarangan orang nyelonong-nyelonong masuk. Ini di Indonesia kadang-kadang kita masih terbuka nih, mohon maaf supirnya boleh main masuk sembarangan, sementara yang punya rumah tidak pakai jilbab, atau kadang-kadang masih pakai celana pendek atau apa. Ini nggak boleh, ini ada wilayah haram, nggak boleh, memang ada batasnya, ada batasnya. Ya, tidak berlebihan. Kalau saya lihat dosen-dosen kami di Saudi dulu, memang rumah mereka itu disiapkan, ada ruang tamu khusus untuk tamu. Tidak semuanya orang di situ. Kemudian tertutup dengan pintu. Kalau kalau keluarganya, istrinya, pemilik rumah sudah menyiapkan makanan, maka biasanya mereka ada bel dari dapur, ditekan, itu lampunya nyala di ruang tamunya. Maka suaminya berdiri ngambil makanan, gitu kan? Dikeluarin. Atau kadang-kadang diketuk pintu. Kemudian si suami masuk untuk mengambil makanan, dikeluarkan. Baru dia makan bersama dengan laki-laki, tamu perempuan sama tamu perempuan. Jauh lebih tepat gitu. Jauh lebih tepat. Artinya memang dalam Islam kita dianjurkan untuk tidak melihat atau mengintip. Kalau ada orang sengaja mengintip, ada dua hal yang harus difahamin kalau Anda mengintip. Yang pertama, dosa besar. Yang kedua, kalau seandainya pemilik rumah atau pemilik benda yang sudah diintip sesuatu yang dia rahasiakan tadi sampai memukul Anda, bahkan dalam hadis dikatakan sampai merusak mata, maka dia tidak berdosa karena kerasnya nih, nggak boleh mengintip, nggak boleh. Yang kelihatan di depan mata saja teman-teman sekalian, walaupun itu istri Anda, walaupun itu suami Anda, walaupun anak Anda, yang kelihatan depan mata, kalau salah itu baru wajib ingkar mungkar. Jangan cari PR, nggak usah. Periksa HP, periksa ini, periksa itu, semua mau ditahu. Untuk apa? Kita punya batas. Yang kelihatan depan mata kesalahan luruskan, yang benar kita dukung. Kalau yang kita tidak tahu nggak usah dicari-cari, dikorek-korek, nggak perlu. Dalam Islam tidak boleh itu. Tidak boleh tajassus. Kasus sekarang media-media kita sengaja mencari masalah, sengaja mencari tahu, digosipin, di ini, di itu, diberitain beragam macam hal. Tidak perlu semua, tidak perlu sama sekali. Gitu kan? Kita memang lebih baik dalam Islam namanya tasattur, saling menutupin. Makin tertutup pakaiannya makin santun, makin baik. Makin tertutup aibnya tidak diceritakan, maka makin baik dalam agama Islam. Bahkan kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudara muslim di dunia, Allah akan tutup dia dari aib-aib pada hari kiamat, gitu kan? Jadi memang Allah SWT menyuruh kita untuk menutup itu. Tidak boleh sama sekali kita mencari tahu apapun yang bukan urusannya sama kita. Tidak perlu. Dengarkan Imam Az-Zahabi mengangkat hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Imam Bukhari menyebutkan ini dalam Kitabud Diyat. Nomor hadisnya 6902 dan Imam Muslim dalam Kitabul Adab nomor 2158. Kata Nabi SAW, "Lau anna rajulan ittala 'alaika bighairi idhnin fahadhaftahu bihasatin fafaqata 'ainah ma kana 'alaika junah." Kalau seandainya seseorang mengintipmu tanpa seizinmu, mengintip di sini terbuka, mau ngintip di rumah kah, mau ngintip benda HP kah, apa saja, mengintip sesuatu, dan kamu melemparnya dengan kerikil, lalu
dengan kerikil itu membuat matanya tercukil, berdarah keluar, jatuh, rusak matanya, maka tidak ada dosa atasmu. Pelakunya nggak ada dosa, dia punya hak. Artinya apa di sini? Bukan kita ajar orang untuk merusak matanya orang lain, bukan. Lebih fokus kepada orang yang akan memata-matai orang lain. Tidak usah campurin kebutuhannya orang lain atau masalahnya orang lain. Nggak perlu. Ingin cari tahu istrinya orang itu bercadar, bagaimana rambutnya ya, diintip, cari tahu. Fudul namanya itu dalam bahasa Arab itu. Mau fudul, mau cari tahu semua. Cari tahu, buka Facebooknya orang, ada apa ini? Gitu kan. Macam-macam dicampurin. Bahkan kadang-kadang subhanallah, karena ini sudah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dalam bahasa Arab itu daidanah gitu ya. Ada orang, saya tidak tahu dari mana subhanallah, masuk di HP saya beberapa waktu yang lalu. Apa saja yang ditampilkan oleh, saya tidak pernah urus Facebook saya ya. Saya punya fanpage yang tidak pernah urus, tapi ada seorang ikhwah memang yang urus untuk ngurus itu. Semua cuplikan ceramah saya yang dipotong-potong 7 menit dimasukkan sama dia. Ada tablik akbar kayak nanti Sabtu dimasukkan sama dia. Apa informasi tentang sesuatu, nasihat yang diambil dari tulisan saya diangkat di situ. Subhanallah, saya nggak tahu ini orang siapa. Saya telepon nggak diangkat, di SMS sama dia. Anda ini memamer-mamerkan diri di Facebook supaya semuanya orang suka. Apalah. Saya subhanallah, demi Allah nggak pernah niat untuk disukain sama orang. Tugas saya menyampaikan agama. Dan ini juga ini subhanallah yang datang ke tempat saya tawarin, Ustaz, lebih baik ceramah antum supaya manfaat, dia juga mau dapat pahala. Lebih baik kita buat cuplikan 7 menit dari ceramah antum yang 2 jam, mungkin bermanfaat kita naikkan. Fadhal, silahkan. Selama tidak diperjualbelikan, semua jemaah di sini yang dengarkan ceramah saya di YouTube, di web, kalau antum mau sebarin, download gratis sebarin, silakan. Dalam MP3, dalam ceramah, dapat pahala. Itu kan, tidak ada masalah. Asal jangan diperjualbelikan. Silakan, itu cari pahala, nggak ada masalah buat saya gitu kan. Tapi subhanallah dia masuk, saya nggak tanggapin, tulis terus macam-macam, gitu kan. Apalah terakhir itu masalah kalau tidak ceramah kalau masalah uang kalau nggak salah, kalau ceramah tidak menerima uang mungkin kamu tuh tidak mau ceramah. Ini orang siapa? Saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah tentukan tarif dalam ceramah, gitu kan. Apa masalahnya ini gitu? Akhirnya saya terpikir insya Allah di tablik akbar besok dan ada buku juga saya sedang susun. Judulnya itu, wahai muslim muliakanlah ulamamu. Saya tidak katakan diri saya seorang alim ya, tapi banyak sekali umat Islam di Indonesia ini, terutama teman-teman ikhwan dan akhwat yang belum memahami tentang kedudukan para alim, para da'i. Sampai ulama mengatakan subhanallah, kalau ada seorang fakir miskin yang butuh bantuan dipertemukan dengan seorang alim yang butuh bantuan, pahala si alim bisa 1000 kali daripada si fakir miskin tadi kalau kita bantu. Karena dia satu orang bisa menghidupkan jutaan umat gitu, dengan ilmu yang dia miliki. Tapi kita tidak posisikan seperti itu. Malah subhanallah ada yang menipu ustadz, ada yang menunggangi namanya ustadz. Apa ini gitu? Bukannya mereka memuliakan. Di Saudi itu imam haram, kemudian para ulama-ulama itu diposisikan luar biasa. Bahkan kehidupan mereka dipenuhin oleh kerajaan, oleh banyak orang-orang pedagang-pedagang pengusaha, dihidupin supaya mereka fokus berdakwah. Rumahnya disiapin, mobilnya disiapin, semua apa kebutuhan disiapin, sehingga alim-alim ulama ini semuanya fokus mengajar saja umat. Akhirnya manfaatnya besar, gitu kan. Sampai seperti itu. Tapi ini enggak, subhanallah. Datang memata-matai ya, sebuah fanpage yang dibuat oleh seorang ikhwah, udah mencari masalah. Saya enggak pernah tanggapin. Sudahlah, semoga Allah berikan hidayah. Bagi saya begitu ya. Tapi saya berikan contoh saja, saya tidak kenal, mungkin karena nomor HP saya sudah nyebar di sana sini, maka akhirnya disalahgunakan oleh sebagian orang. Saya juga tidak perlu memanjangkan masalah itu, karena saya pada saat telepon saya konfirmasi, sampai saya bilang, siapa antum akhi? Ada masalah apa antum sama saya? Nggak dijawab, gitu kan? Macam-macam. Tapi saya tetap simpan SMS yang dia sebutin, tapi saya tidak usah bacakan, gitu kan? Saya biarin saja. Setelah itu saya bilang, semoga Allah berikan hidayah kepada antum, ya. Dan menurut saya lebih bagus sibukkan diri dengan ibadah. Sudah, ini SMS saya yang terakhir gitu. Tetap aja SMS saya masuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah 3-4 bulan sudah nggak pernah masuk SMS. Sebelumnya tiap hari bangun tidur saya baca sudah ada SMS yang masuk, gitu kan. Ya. Sampai saya tulis di situ namanya orang gila. Saya tulis di sini, di konteks saya orang gila. Saya nggak ngerti siapa orang ini, karena luar biasa kata-katanya gitu. Nggak masuk di akal. Tidak kenal saya, tidak pernah ketemu, tidak pernah macam-macam, aneh-aneh gitu. Untuk apa ya akhi? Untuk apa memata-matai kaum muslimin? Untuk apa menilai dia buruk? Dari mana antum tahu dia ikhlas atau tidak? Gitu kan? Untuk apa? Pusingin diri sendiri. Ibadah kita saja masih ngos-ngosan, gitu kan?
Terus kemudian mau campur ibadahnya orang lain itu bagaimana modelnya gitu. Ya, tidak boleh ikhwah. Ya, ini dilarang dalam agama Islam, tidak boleh. Sibukkan diri kita dengan ibadah gitu. Kita punya jadwal rutin. Sudah sering saya sampaikan gitu. Belum zikir pagi, belum sholat 5 waktu, belum sholat sunnah, belum baca Quran, belum jenguk orang sakit, belum banyak bersedekah, belum baca Al-Quran, hizib Quran setiap hari. Itu aja antum sibukin tuh luar biasa. Sudah padat seharian itu. Coba kalau antum sibukkan dengan sesuatu yang lain, pasti ada yang terbengkalai itu. Mungkin zikir paginya ternyata lepas, tidak bisa baca Quran pada hari itu. Ada sholat sunnah yang terbengkalai, karena dia sibukkan dengan hal yang lain. Tidak usah. Allah sudah kasih kita jadwal padat seharian. Kalau kemungkaran kelihatan depan mata, baru kita luruskan. Kalau benar, berikan dukungan. Sudah selesai. Begitu saja. Hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, lebih khusus lagi. Kalau tadi itu hadis yang muttafaqun alaih, siapapun yang mengintip, memata-matai, apapun sifatnya. Tadi saya berikan contoh ke HP, ke ini, ke Facebook lah tadi, atau misalnya ke apa saja, ya macam-macam, ya yang memang ditanggapin, atau sampai pada tingkat-tingkat yang khusus dalam masalah rumah tangga, masalah apa saja, itu semua termasuk hal yang kena ancaman. Dia dosa besar dan halal bagi orang yang berbuat atau didolimi tadi sampai merusak matanya, gitu kan. Hadis riwayat Muslim lebih khusus lagi. Kalau seandainya ada orang mengintip di rumah, masuk dalamnya orang yang mencuri, orang yang sengaja mencari informasi, macam-macam lah, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Imam Muslim meriwayatkan ini dalam Kitabul Adab nomor 2158. Man ittala fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u ainah. Barang siapa yang mengintip di rumah satu kaum, sudah lebih khusus rumahnya, tanpa seizin mereka. Di sini maksudnya seizin ini seperti kalau kita mau beli rumah, gitu kan? Diizinkan masuk, itu lain. Diizinkan untuk tinggalin rumah. Kita mau ngunjung di Bandung, gak ada rumah, ada teman kita bilang, oh ada rumah saya di sana di Bandung, silakan ditempatin. Nanti apapun di situ boleh dipakai, ke kamar mandi boleh, ke dapur boleh, silahkan, gak masalah. Ingat, dalam Islam ada namanya wara', waw-ra' ain. Wara' ini artinya menjaga kehormatan hubungan seorang hamba dengan Allah. Itu namanya wara'. Walaupun antum tidak dilihat oleh siapapun, antum yakin Allah sedang mengontrol. Itu tingkat tinggi dari masalah keimanan, namanya wara'. Saya kasih contoh, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah dikejar-kejar oleh khalifah untuk jadi hakim, nolak, nggak mau. Kasih jabatan sampai khalifah bilang tangkap dia, jadikan hakim secara paksa. Lari dia, karena dia seorang alim. Nggak mau, bayangkan ini ya, gaji tinggi, punya jabatan, punya rumah, nggak mau, dia takut salah. Lari, dikejar sama khalifah, disuruh secara paksa. Karena nggak kedapatan, Sufyan Ats-Tsauri lari pindah sampai ke Yaman. Lalu di Yaman kalau ditanya siapa nama kamu, karena orang dulu tidak ada fotonya kan, tidak dikenal. Sufyan Ats-Tsauri ini siapa? Orang nggak tahu. Siapa nama kamu? Dia selalu mengatakan Abdullah. Maksudnya hamba Allah. Karena dia tahu dia sedang dicari gitu. Dia pernah disebarkan berita oleh khalifah, siapa yang menangkap Sufyan Ats-Tsauri, dia akan kasih apapun yang diminta. Tangkap, hidup atau mati. Artinya khalifah sampai membolehkan untuk membunuh dia, gitu kan? Karena nolak jabatan ini. Maka dia pun akhirnya tersebar berita di seluruh jazirah Arab. Sufyan Ats-Tsauri ini sempat lari ke negeri Yaman, kemudian ketemu dengan salah seorang pengusaha punya kebun kurma, dia bekerja di situ. Pada saat dia kerja di kebun tersebut, selama 3 bulan, angkat barang, kurma, ngumpulin, kerja seperti itulah, seperti pegawai. Dimarah-marahin sama yang punya kebun, dia diam. Orang kebun tidak tahu. Setelah 3 bulan, kata yang punya kebun, wahai Abdullah, kesini. Datang dia. Sebenarnya datang ini. Ditanya oleh pemilik kebun, kamu kan dari Hijaz. Hijaz ini istilah bagi Mekah dan Madinah. Kamu kan dari wilayah Hijaz. Apa bedanya antara kurma kami di Yaman dengan kurma kalian di Hijaz? Dia kaget tuh. Sufyan Ats-Tsauri bilang, saya nggak tahu. Kenapa kok kau nggak tahu? Karena saya nggak pernah coba kurma Yaman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya nggak pernah coba kurma Yaman.
Kata orang itu sambil diolok-olok, kau 3 bulan kerja di kebun saya tiap hari pungutin kurma, kau tidak tahu rasanya kurma saya? Artinya kau tidak pernah makan sama sekali? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun tidak pernah saya sentuh. Bayangin ya, kerja di kebun kurma tiap hari turunin tidak pernah makan 1 butir. Bagaimana dengan orang yang kerja di restoran, main incipin saja, main makan, main ambil, main buka kulkas, main ini dari mana ini ceritanya? Wara ini. Beliau 3 bulan turunkan kurma, pungut ini, yang rusak pun tidak pernah dimakan. Tidak pernah dimakan. Ada orang subhanallah sengaja manjak pagarnya orang ambil jambu. Apa ini? Gitu. Mencuri, gitu kan? Ini jelas-jelas kerja jadi pegawai nggak pernah makan. Orang itu awal-awal dia bilang, apakah kau ini 3 bulan kerja di tempat saya, tiap hari angkat kurma, turunkan kurma, tidak pernah kau tahu rasanya kurma Yaman? Karena memang dia juga tidak pernah keluar dari kebun tersebut, memang tidak pernah juga belanja, gitu kan? Lalu kata dia, demi Allah 1 butir pun belum pernah saya sentuh. Lalu orang itu bilang apa? Apa ini? Kamu ngikutin waraknya Sufyan ats-Tsauri? Gitu. Kata orang ini, dia tahunya Sufyan ats-Tsauri terkenal dengan waraknya, orang yang luar biasa jaga hubungan dengan Allah SWT. Dia tidak tahu kalau ini orangnya gitu. Apa kau mau ikutin waraknya Sufyan ats-Tsauri? Diketawain gitu. Terus si pemilik kebun ini pergi ke temannya sebelah kebun. Lalu dia bilang sama temannya, ada pegawai saya lucu tuh. Kata pemilik kebun itu, kenapa? Temannya bilang, masa 3 bulan kerja tempat saya tidak pernah makan 1 butir pun kurma, gitu kan? Lalu saya bilang, mungkin kamu ini apa ini? Kamu ngikutin waraknya Sufyan ats-Tsauri? Temannya ini cerdas. Dia bilang, sebentar dulu, bagaimana cirinya orang itu? Disebutkan cirinya, begini. Dia itu Sufyan ats-Tsauri, gitu kan? Ayo kita tangkap dia. Amir Mukminin janjikan janji besar gitu, banyak. Dia kembali ke kebunnya sudah nggak ada, sudah lari Sufyan ats-Tsauri. Subhanallah, Sufyan ats-Tsauri waktu itu datang ke wali Yaman. Lalu dia ketemu sama wali Yaman tanya, siapa kamu? Dia bilang, Abdullah. Kata wali Yaman, saya tahu siapa kamu. Tapi demi Allah, wahai Sufyan, kalaupun kau berada di bawah kaki saya, artinya kamu berada di bawah kekuatan dan naungan saya, dan Amir Mukminin memintamu, saya tidak akan serahkan kamu. Karena saya tahu kamu dalam keadaan benar, kau punya hak untuk menolak, gitu kan? Jabatan itu berbahaya, masuk ke dalam neraka. Maka pergilah kemanapun kau mau. Tapi saksi bahasan kita tidak pernah sentuh kurma sebutir pun. Bagaimana waraknya itu? Dan ini harus ditarik dalam semua lini kehidupan kita ya. Gak usah campur. Ada orang subhanallah lihat temannya pakai baju baru. Sebentar, merek apa? Tarik bajunya. Apa ini? Kenapa? Beli di mana akhi? Boleh saya tahu enggak? Yang santun, yang baik? Boleh. Ini enggak. Semua mau dicari tahu. Mobilnya baru dilihat kiri kanan. Bagus ya, merek apa ini? Tertulis mereknya kok. Gitu kan? Tidak perlu, gitu kan? Ingat, haram, nggak boleh. Dan orang yang sedang kita intip boleh merusak mata kita. Wa na'udzubillah. Kalau berbuat salah, maka hati-hati dengan poin ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, Ustaz, apa perbedaan antara wara' dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla? Kalau ihsan istilah pada saat seseorang itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu Jibril alaihissalam datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis masyhur, "Wahai Muhammad, beritahukan kepada saya apa itu ihsan?" Kata beliau, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau kau tidak melihatnya maka yakinlah dia melihatmu. Jadi kasusnya adalah dia berusaha menghadirkan Allah yang selalu mengawasi atau selalu melihat dia. Kalau wara lebih kepada perilaku, lebih kepada perilaku aplikasi lapangannya, dan dia tidak khusus kepada ibadah tertentu. Ihsan itu lebih banyak ulama berikan contoh ke dalam masalah sholat, ibadah-ibadah mahdhah. Sementara wara' itu masuk ke dalam hal-hal yang lebih terinci lagi. Seperti tadi kasus contoh-contoh ya, dia tidak berani menyentuh apa yang bukan haknya, tidak berani mencampuri yang bukan urusan dia. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi memang perbedaan dasarnya pekah ya, tapi lebih banyak wara' itu kepada aplikasi lapangannya. Saya melihat di YouTube seorang qari internasional yang murattalnya banyak dikagumi orang
Dia memiliki nyanyian juga ustadz, semisal Ya Tayyibah dan Ya Rahman dan Rahman Ya Rahman. Tidak ada suara musik dalam lagu tersebut. Apakah dibolehkan nyanyian terlebih yang bersifat sanjungan pada Allah dan Quran bila tidak ada suara musiknya? Boleh saja, tidak ada masalah. Bolehkah seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyiankah atau tidak? Maka secara umum ulama membolehkan, seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, gitu kan? Atau suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu musuh bergerak ini bekerja, seperti waktu Nabi SAW lagi menggali Khandaq bersama dengan para sahabat, orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan satu sama yang lain, ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar, gitu kan? Tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan min nasi ma yashri lahu wal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini, dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik, ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah, dengan izin Allah SWT yang saya tahu tidak ada masalah. Bila ada pekerjaan di proyek dan kita dipercayakan untuk bagian belanja material, misal beli seng, biasanya kantor mengira-ngira harganya 100.000, tapi sewaktu beli kita dapat diskon jadi 90.000. Bolehkah sisa selisihnya itu milik kita? Menganggap pihak kantor tahu umumnya harga seng misalnya 100.000, namun di invoice-nya kita tetap menulisnya 100.000 bukan 90.000. Jazakallah khair. Ini berhubungan dengan wara tadi nih. Ini wara antum ini, kan gitu. Diskon yang dikasih oleh tempat kita membeli seng karena apa? Karena Anda pribadi datang atau karena memang mau beli pakai uangnya perusahaan? Hah? Karena mau beli pakai uang perusahaan. Kalau Anda datang sendiri sana, Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini balas dendam apa nih? Seseorang datang ke perusahaan mau belanja, dia bawa uang perusahaannya dia, kemudian dikasih diskon. Kenapa dikasih diskon? Karena dia atau karena uangnya? Hah? Karena uangnya. Karena ada pembelian maka dapat diskon kan? Kalau dia datang sendiri tidak bawa duit dikasih diskon, berarti berhubungan dengan pembelian. Uangnya milik siapa? Perusahaan. Ya harus dia kembalikan ke perusahaan. Jujur, ini tadi anggaran dikira-kira oleh perusahaan 100.000 supaya nanti tidak perlu bolak-balik. Ini uang 100.000, ini harga maksimal. Nanti dapat diskon 90.000, punya perusahaan, sampaikan apa adanya. Ini tadi saya beli karena kita belinya banyak, sekian banyak, ya, jumlahnya didiskon 10%, jadi dapat cuma 90.000. Ya laporkan apa adanya. Kalau invoice-nya dipalsukan, ditulis 100.000 padahal kita beli 90.000, lalu kita menganggap uang itu halal buat kita, ini tidak boleh sama sekali, haram. Tidak boleh sama sekali, uang itu haram, bukan hak Anda itu. Apalagi Anda terikat kontrak. Ya, terikat kontrak di sini. Beda kalau dalam bisnis. Saya menawarkan sebuah produk kepada seorang teman. Misal saya katakan, saya akan menjual kacamata.
Dompet. Dompet ini saya akan jual kepada kamu 100.000 rupiah. Ini contohnya. Mau nggak? Kita sudah tahu dompet itu harganya di pasar yang kita bisa dapatkan 70.000. Emang kita mau dagang? Sudah ada contohnya, ini contohnya. Saya jual 100.000, mau nggak? Dia lihat, oh ya saya mau pesan. Nggak apa-apa, dia bayar 100.000, kita kembalikan atau kita berikan barang itu, barangnya dengan harga 100.000. Nah kita sudah sepakat, bisnis lain. Tapi kalau kita bekerja menjadi pegawainya orang lain, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Bagaimana bisa kita bawa namanya perusahaan, kita belanja dengan uangnya perusahaan, lalu kemudian kita mau ambil hasilnya? Nggak boleh ini akhirnya. Ustadz, saat ini banyak sekali beredar makanan yang terbuat dari bahan berbahaya. Otomatis orang-orang jadi suka suudzon dan ragu bila ingin membeli, Ustadz. Seperti yang baru-baru ini beras terbuat dari plastik. Saya tidak habis pikir terhadap perbuatan orang-orang ini. Bagaimana pendapat Ustadz? Semoga orang-orang yang berbuat keburukan ini mendapatkan hidayah. Amin. Tentu itu karena kebodohan mereka. Mereka tidak sadar. Kenapa bisa terbongkar? Ya Allah mau bongkar itu. Allah SWT mau bongkar. Sampai di mana upaya mereka? Ada yang buat zam-zam palsu. Saya heran subhanallah, negara kita ini paling subur memalsukan barang. Zam-zam dipalsukan, beras bisa dipalsukan dari plastik, dari mana ini ya? Kenapa nggak beli beras di pasar yang asli jual? Kan gitu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu tahu waktu itu cangkul adalah kebiasaan yang didagangkan oleh masyarakat Madinah. Dia datang ke satu toko, diambil cangkul asli, kemudian ditawarkan kepada orang-orang dijual. Laku besok beli 2. Begitu. Oh uang saya cuma mampu modalnya 5 liter beras. Jual 5 liter beras saja, gitu kan? Yang asli baik. Apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Hadis sahih. Siapa yang menipu kami kaum muslimin bukan dari golongan kami. Ini termasuk ancaman dosa besar ya. Masalah menipu kaum muslimin adalah dosa besar. Nggak boleh, ini hukumnya haram. Gitu. Kalau masalah antum suudzon, jangan dimasukkan dalam bab suudzon, tapi masukkan ke bab hadar namanya, berhati-hati. Boleh. Berhati-hati boleh, terbuka pintunya dalam Islam. Tapi sangka buruk nggak boleh. Nanti gara-gara ada satu orang yang membuat beras dari plastik, antum anggap semuanya beras begitu, nggak bisa. Apalagi itu makanan pokok kita, kan bukan begitu caranya. Tapi berhati-hati iya. Misal memang kita hanya beli merek yang sudah terkenal, gitu kan? Itu lebih baik, lebih aman. Biasanya tradisi kita di Indonesia ini, karena kita ingin mau cari yang lebih murah, gitu kan? Selisihnya sedikit, kita main beli saja. Nah ini biasa yang mengganggu kualitas nih. Ayam selisihnya, kalau ayam yang hidup dengan ayam yang sudah mati bedanya cuma sedikit. Kenapa nggak beli yang hidup, sembelih aja langsung dilihat depan mata kita, gitu kan? Saya membandingkan antara beli ayam yang dijual yang sudah mati dan tidak jelas misalnya statusnya disembelih benar tidak secara syar'i, dengan ayam kampung yang masih hidup selisihnya 10.000, 15.000 kadang-kadang. Mungkin ada orang merasa berat, tapi kalau saya pribadi saya menganggap lebih baik saya beli ayam yang hidup. Kemudian ada beberapa teman-teman yang membantu saya di restoran, saya suruh sembelih sendiri, baca bismillah, saya ajarin caranya, kemudian dibeli. Misal, ya kita bisa berhati-hati dengan cara begitu, mencari yang lebih bagus kualitasnya, tapi tidak perlu kita bersangka buruk, karena ini membuka pintu yang dilarang kalau sangka buruk. Tapi berhati-hati boleh. Apa pendapat Ustadz mengenai Quran yang dibawakan menggunakan langgam Jawa yang baru saja diadakan di Istana Negara? Ini ngawur ini. Dari mana bisa dilantunkan dalam bahasa Jawa gitu? Matnya salah, tajwidnya banyak. Saya dengar cuplikannya, tajwidnya salah semua karena dipaksa. Ini teman-teman kita yang mengubah ke logat Jawa ini, mau nggak lagu Indonesia Raya deh diubah jadi keroncong? Mungkin mereka masih pertimbangkan, bagaimana bisa Al-Quran Kitabullah dimain-maini begini nih? Kenapa sih kalau dipakai tilawah Al-Quran dengan yang benar harus tampil berbeda? Nggak perlu, gitu kan? Ini Kitabullah bukan untuk dimain-maini, nggak bisa. Salah ini, gitu kan? Perilaku yang salah dan harus diingatkan. Semoga Allah berikan hidayah. Nggak boleh. Salah sekali. Dan ini kalau dibiarkan akan berkembang tuh kalau tidak diingatkan. Seperti kasus Kamal Atatürk di Turki. Pertama diubah dalam dialek Turki, lama-lama mengubah dalam bahasa Turki, sampai sempat di zamannya dia azan pakai bahasa Turki. Ini sudah ngawur, ini nggak bisa. Dimunculkan fanatisme, itu kan Arab, di negara Arab. Ini bukan masalah suku Arabnya, permasalahan memang Allah turunkan
dalam bahasa Arab memang begitu. Dan saya sudah bahasakan itu hari, ingat, suku dalam agama Islam, ragam suku, ragam bahasa, warna kulit, itu semua variasi yang Allah ciptakan untuk membuktikan kemahakuasaannya Dia, bukan untuk kita fanatisme. Apa bedanya antara orang Arab, orang bule, orang hitam, orang Melayu? Apa bedanya? Keragaman suku. Allah ingin menciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, maksudnya kalian saling mengenal satu sama yang lain. Maksudnya sini saling mengenal, bisa mengetahui ini dari suku ini, oh ini dari orang Cina, oh ini orang Arab, oh ini orang bule, oh ini orang Indonesia, orang Melayu. Untuk begitu saja. Dan makna yang lain yang lebih tepat adalah agar kalian bisa mengenal kemahakuasaan Tuhan kalian. Allah mampu menciptakan beragam macam itu, bukan untuk kita fanatisme. Dalam Islam haram hukumnya kalau dia sudah mengatakan saya, aku, bangga, sombong. Siapa yang dalam hatinya sedikit saja dari kesombongan seperti biji sawi, maka tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk ke surga. Islam mengajarkan kita kesamaan, tidak ada beda kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia Allah, orang yang paling bertakwa, yang paling patuh, gitu kan. Jadi tidak boleh dibiarkan hal seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini keliru, perlu kita doakan, kita ingatkan semampunya. Ini bukan sedang menyalahkan individu ya, bukan. Dan mengingatkan secara global untuk tidak boleh dilakukan. Semoga Allah berikan hidayah. Menurut Ustadz, apakah problematika dakwah salaf di Indonesia ini mengingat budaya lebih melekat di masyarakat timbang dalil di masyarakat Indonesia? Karena memang sudah terlalu lama ya tradisi kita ini. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya, kalau kita perbaiki insya Allah jadi baik semuanya dengan izin Allah, mudah kok, gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita ya, menjadi Islam. Tradisi suku ini, tradisi suku itu dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia kalau menikah perempuannya harus terbuka, ditarik ke Islam, gitu kan. Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustadz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita. Pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam. Sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Kita berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Jazirah Arab, sama saja. Haram babi ya haram bagi semua muslim dari turunan manapun, gitu kan. Azan masuk waktu sholat, semuanya sholat dan sama cara sholatnya. Sama, bukan Jazirah Arab subuhnya 3 misalnya, Indonesia 2, enggak. Semua sama, 2 rakaat sama. Berdiri di saf juga disamakan. Seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahan dasarnya di situ. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan, tapi kita jadikan tradisi kita sebagai Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Maka akhirnya berwarna-warnilah Islam itu. Padahal Islam cuma warnanya satu, putih saja, terang benderang. Nggak ada kegelapannya Islam itu. Halalnya jelas, haramnya jelas. Nggak ada sesuatu yang butuh diragukan. Semuanya jelas bagi kaum. Yang penting mereka mau belajar. Kalau menurut saya Allahu a'lam itu yang paling mendasar yang harus diperbaikin. Jadi bagaimana kita menjadikan Islam sebagai tradisi kita. Kenapa Ustadz-Ustadz Sunnah tidak memiliki majelis ta'lim tersendiri Ustadz? Sebagian orang berpendapat Ustadz Salaf itu tidak suka berbaur. Majelis ta'lim seperti apa maksudnya? Menurut saya semua ustadz-ustadz sudah berusaha untuk memiliki majelis ta'lim, gitu kan? Kalau mungkin yang dimaksud mereka tidak punya sebuah basis untuk berkumpul, ini termasuk poin yang saya akan bahas nanti di hari Sabtu itu. Jadi memang ada hal-hal mendasar. Teman-teman kalau mau cari pahala, sekarang ini kesempatannya nih. Ada ustadz-ustadz kita yang sudah paham sunnah, mereka memang memiliki kapabilitas ilmu yang bagus. Kenapa nggak dikeroyokin untuk dibuatkan sebuah markas Islam, pesantren, Islamic Center, ada yang wakafin tanah, ada yang bangunin masjid, ada yang apa. Jadi mereka bisa fokus ke satu tempat kalau itu yang dimaksudkan. Dan itu kesempatan amal jariah. Dia bisa mencetak kader-kader dai dari tangan dia, itu luar biasa, gitu kan. Kalau ada seorang figur alim, kita tahu bagaimana kira-kira ilmunya dia, bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, bagaimana dia bisa membakar iman setiap muslim, bagaimana mereka bisa membuat orang-orang pada taubat. Kalau
dengan hadir ke majelis taklim dia bisa buat itu, bagaimana kalau dia punya sebuah basis tempat yang didatangin oleh orang-orang banyak, atau dia kader orang-orang yang seperti dia menjadi dai. Misal seorang ustadz yang faham, yang bagus ini punya 50 atau 100 orang kader saja dai yang menimpa, yang mengambil ilmunya. Itu bagaimana jadinya kalau 100 orang seperti dia menyebar 1000 orang? Itu memang sebenarnya hal yang sangat baik gitu. Jadi saya lihat ada upaya dari itu dari teman-teman, cuma memang belum fokus gitu kan. Karena mereka masih kadang-kadang harus bercabang antara pendapatan yang dia harus secara duniawi dan juga dia harus ya fokus untuk mengajar. Tapi insya Allah ke depannya dengan izin Allah akan ada. Kalau dikatakan ustadz-ustadz yang faham sunnah tidak berbaur itu keliru. Bagi saya itu sangat keliru. Saya mengetahui bagaimana teman-teman itu gerilya berdakwah ke sana sini dengan macet, dengan hujan, dengan naik motor. Itu satu hal yang sudah dilakukan dengan sangat luar biasa. Mengenai mati syahid, disebutkan beberapa diantaranya adalah mati terbakar, tenggelam, terbentur, sakit di perut dan lain-lain. Apakah orang yang buruk akhlaknya ternyata akhir hidupnya berakhir tenggelam misalnya, apakah mutlak syahid? Karena saya pernah baca artikel juga tidak dianjurkan berdoa untuk berharap mati dalam keadaan seperti itu, karena ditakutkan belum bertaubat karena sifatnya itu sekejap atau dadakan dan proses kematiannya sangat menyakitkan. Ini sangat variatif pertanyaannya kalau menurut saya. Satu-satu saya akan jawab. Di sini pertanyaan pertama yang saya tangkap adalah, apakah mutlak orang yang mati tenggelam itu dihitung syahid walaupun tadinya buruk akhlaknya? Manusia tidak ada yang sempurna. Sekarang saya pernah kasih contoh begini ikhwah. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi ustaz dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Berapa banyak orang yang begitu? Kan gitu. Mungkin dia tahu tobat itu hitungan menit ikhwah. Nah kawan sekalian, iya kan? Misal, ya Allah kenapa tadi saya lakukan, kenapa? Dia mungkin nangis terus tabrakan mati. Karena banyak orang yang mabuk setiap malam. Berapa banyak di Jakarta yang mabuk setiap malam tidak tabrakan tuh, pulang tidur nggak apa-apa. Iya kan? Dari sekian banyak yang mabuk, berapa orang yang tabrakan? 1-2 orang. Memang jelas tuntunan syariat kita orang yang tabrakan mati syahid. Tetapi kata para ulama dipertemukan juga dengan keadaan ya, hal-hal yang memang dalam agama bisa menolak syahadah itu. Seperti misalnya orang dalam keadaan kafir, orang itu munafik, lain. Tapi kalau cuma ahli maksiat, kan gitu. Atau akhlaknya buruk, apalagi akhlak buruk ini dinilai secara individual. Misal saya secara pribadi karena nggak suka, dia kadang-kadang nggak tegur saya anggap akhlaknya buruk. Lalu kemudian dia mati tabrakan misalnya, atau tenggelam. Lalu saya bilang dia tidak syahid karena akhlaknya buruk. Gak bisa, tolok ukurnya dari mana? Anda yang menilai pribadi. Mungkin saja itu dia tidak tegur, mungkin dia lihat ada maslahat. Mungkin, saya pernah, waktu kemarin baru bimbing umroh ini saya balik, ada satu jemaah saya, berpapasan dengan saya subhanallah. Saya kalau tidak salam dia gak tahu. Assalamualaikum Pak. Baru dia balik, Ustadz, gitu. Baru dia balik. Berpapasan di Masjid Nabawi. Subhanallah, saya terus bertanya, kenapa ya Bapak ini nanti saya tegur baru dia tegur. Ada apa sebenarnya? Dia duduk dengan saya pada saat lagi makan di restoran di hotel di Madinah. Kemudian saya sempat ngobrol-ngobrol tentang masalah operasi lasik. Saya kan pernah pakai kacamata dulu, kemudian saya operasi di Malaysia, alhamdulillah berhasil gitu kan. Kemudian saya bicara, dia pakai kacamata orangnya. Setelah bicara masalah lasik, dia bilang akhirnya, Ustadz, saya ini kalau dari jarak dekat, apalagi kalau jauh nggak ngelihat orang. Coba bayangkan ya, jadi dia bukan tidak mau tegur, kita nggak boleh langsung suudzon dengan orang. Ternyata dia nggak lihat, dan saya memang tetap cuma bertanya kenapa orang ini ya, tapi tetap saya ramah, saya nggak ada masalah. Sampai Allah akhirnya berikan gambaran kepada saya, ternyata memang dia tidak lihat. Dia bilang itu waktu Ustadz tegur saya di masjid. Kalau Ustadz nggak tegur, saya nggak dengar suaranya, saya nggak lihat. Padahal kalau kita lihat seperti orangnya normal gitu kan. Jadi subhanallah, dari mana tolok ukur buruk atau tidaknya orang ini? Kalau cuma dari kita pribadi dan hanya karena ada masalah individual itu tidak bisa jadi patokan, gitu kan? Kita lihat global perilaku orang itu. Global perilaku orang itu. Jadi Allah alam, yang saya tahu pertanyaan kalau orang tenggelam dikatakan apakah mutlak itu syahid? Iya saja.
Pertanyaan yang saya paham dari pertanyaan ini yang kedua adalah, kalau seandainya di sini ada artikel yang mengatakan tidak boleh orang berdoa agar mati dalam keadaan seperti itu. Memang betul. Jangan bilang ya Allah matikan saya tenggelam, matikan saya terbakar. Memang begitu. Tapi kita dianjurkan mengatakan ya Allah matikan saya syahid. Itu betul. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah dengan tulus mau mati syahid, tulus memang dia berharap mati syahid, nanti masalah apakah dia terbakar, tenggelamkah, membela kehormatan di medan perangkah, kena penyakit kustaka, kena penyakit perut, macam-macam mati syahid itu urusan Allah SWT. Yang penting saya mau mati syahid ya Allah, gitu kan. Kalau dia tulus minta, Allah akan berikan kepada dia kedudukan pahala nanti di surga, di akhirat. Orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya, memang itu fadilah, kita disuruh. Tapi memang jangan minta khusus kecuali mati di medan perang. Kalau mati di medan perang memang itu sudah umum, gitu kan. Nabi SAW memotivasi sahabat untuk supaya mati di kancah peperangan, itu lain. Tapi kalau jenis ini syahadah yang lain ini, saya ulama mengatakan sebaiknya jangan disebutkan, ya gitu. Misal minta agar mati kebakaran atau agar mati dalam kondisi tenggelam. Dalam satu hadis disebutkan salah satu yang bisa membuat masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah minta diruqyah. Banyak yang berbeda pendapat akan masalah ruqyah tersebut. Apa yang dimaksud ruqyahnya itu minta jampi-jampi semisal ruqyah syirkiyah. Namun ada juga yang berpendapat memang ruqyah syariah biasa, karena menurut mereka kalau kita meminta diruqyah tandanya kita tidak bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mutlak ini pendapat jumhur ulama, bukan khilaf terlalu banyak sebenarnya. Jumhur ulama mengatakan ini maksud adalah ruqyah yang tidak syar'i. Karena ruqyah artinya bacaan yang ditiupkan, gitu kan? Jadi semua yang ditiupkan bacaan termasuk jampi-jampi para dukun itu memang dikatakan ruqyah dalam bahasa Arab. Makanya dikatakan ruqyah syariah. Tiupan yang bacaan yang ditiupkan sesuai dengan syar'i, selalu diikutkan ruqyah syariah. Kalau ruqyah saja secara etimologi bahasa memang artinya masuk jampi-jampi dukun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain, ar-ruqa wat tama'imah wat tiwala syirkun. Ar-ruqa adalah jamak daripada ruqyah. Jampi-jampi yang ditiupkan, benda-benda yang digantungkan di badan, gelang, kalung dan seterusnya, itu bisa membawa orang pada syirik. Tapi kalau ruqyah syariah bukan, itu pengobatan. Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Kalau sudah ada perilaku Nabi SAW yang mencontohkannya, berarti dibolehkan seseorang untuk melakukannya. Jadi yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak syar'i, itu yang dimaksud. Makanya kalau kita fahami hadis benar-benar apa kata Nabi SAW, 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak bertatayur, larang kan ya, menggantungkan nasib sama benda. Tatayur itu seperti orang Arab dulu kalau mau safar, mereka taruh bulu burung di dalam sebuah kotak, lalu mereka tulis bulu pertama safar, bulu kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Lalu mereka tebak-tebak aja, menarik. Kalau keluar bulu yang tertulis tidak safar, berarti mereka harus tidak berangkat, karena kalau berangkat akan kena bala dan musibah. Itu keyakinan mereka. Ini nggak boleh, tatayur namanya. Kalau Indonesia saya sudah pernah kasih contoh, tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit, matanya kedap-kedip, di atas mau senang dan di bawah mau sedih, alisnya, kuping, nggak tahu apa, sudah macam-macam. Ini semua tidak boleh tatayur. Itu berarti larangan ya. Kemudian mereka yang tidak bertato, larangan lagi kan ya. Tato, memasukkan tinta ke dalam tubuh dan merusak kulit. Kemudian mereka yang tidak minta diruqyah, bertemu nggak ini? Kan yang dua ini larangan ya. Paham ya maksudnya? Sekarang yang pertama tadi tidak bertatayur, tidak bertato, tidak minta diruqyah. Jadi ruqyahnya ini berhubungan dengan dua larangan yang pertama, artinya yang tidak dibolehkan, gitu kan? Faham maksudnya? Lalu Nabi SAW tutup mengatakan, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Tapi tiga larangan ini masuk. Jadi tidak minta ruqyah sesuai dengan dua potongan yang pertama, tatayur dan juga tato. Memang larangan, artinya ruqyah yang tidak syar'i. Apakah mendawamkan surah-surah tertentu seperti surah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman di pagi dan sore hari, atau surah Al-Mulk sebelum tidur, ada perintah atau sunnahnya? Kalau surah
Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk memang setahu saya termasuk bagian daripada surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Ada beberapa surah-surah yang dibaca Nabi SAW sebelum tidur, itu adalah masuk dalamnya Al-Mulk 30 ayat, ada Ar-Rahman dan ada Al-Waqi'ah. Salah satunya itu memang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih gitu kan. Jadi boleh saja. Apalagi kalau antum niatnya mau murajaah, mengulangi hafalan itu. Ya, itu juga termasuk hal yang mendasar yang dibolehkan. Kalau surah Al-Mulk sebenarnya secara khusus memang secara mutlak itu. Karena hadisnya memang menyebutkan ada 30 ayat dalam Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sampai dia masuk ke dalam surga. Itu adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Saya mendengar berita bahwa Pangeran Qatar akan menyerang Suriah atau Bashar. Tapi jubir Hizbullah Syiah Faiz Syakir berkata apabila Suriah diserang maka mereka Hizbullah akan menyerang Mekah, Madinah, Jeddah. Bagaimana ya Ustaz? Oh itu memang sudah pastilah orang-orang Hizbullah akan mengatakan itu. Hizbullah kan kelompok Syiah memang yang dibentuk, memang militannya, memang militernya Syiah yang dipersiapkan untuk menyerang kaum muslimin. Wajar saja dia mengucapkan masalah itu. Tapi insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberhentikan kezaliman yang terjadi di Syria itu. Itu sudah melampaui batas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka. Kemanakah untuk menginfakkan harta riba yang sesuai dengan sunnah? Ke fasilitas umum. Fasilitas umum, ya, sumur, jalanan, WC umum, buat jembatan, itu dibolehkan. Itu fatwa ulama yang terakhir ya. Itu pun di saat memang bunga riba antum besar. Kalau tidak ditarik malah nanti disalahgunakan oleh perbankan. Kalau bunga ribanya 20.000, 30.000 untuk apa ditarik? 100.000, 200.000 nggak usah pusingin itu. Biarin aja dipotong. Kalau memang ada di bank konvensional biarin aja dipotong dengan biaya-biaya yang mereka pakai gitu kan. Itu nggak ada masalah dan tidak usah diganggu-gugat. Jadi yang fatwa ulama sekarang dibolehkan itu karena adanya beberapa pengusaha di Saudi yang punya rekening, mereka punya usaha masuk di saham-saham besar, perusahaan besar di Amerika, ternyata pemilik perusahaannya orang-orang Yahudi dan ini boleh bertaamul dengan orang-orang muslim dalam Islam sebagaimana Nabi SAW bertawun dengan beberapa orang-orang Yahudi di Madinah dulu. Lalu mereka punya bunga-bunga dan bunganya ini bisa sampai ratusan ribu dolar, jutaan dolar bunganya saja. Karena uangnya sudah sangat besar. Kalau tidak diambil, khawatirnya Yahudi pakai untuk membunuh saudara-saudara di Palestina. Maka diambil, dikatakan oleh para ulama diambil saja dan digunakan untuk fasilitas umum. Salat subuh berjamaah di masjid yang imamnya membaca doa kunut. Saya sebagai makmum tidak mau membaca doa tersebut. Doa apakah yang harus saya baca? Mohon penjelasannya Ustaz. Baca saja, ikutin imam. Kenapa enggak ikut? Ikuti imam dan niatkan kunut nazilah. Saya memimpin sholat di dekat rumah saya. Alhamdulillah ada musola kecil, bukan masjid. Pas di sebelah rumah saya sholat di situ. Kalau subuh saya imamin. Saya sekarang ini kunut nazilah. Dan saya katakan kepada teman-teman yang biasa ikut sama saya sholat di masjid itu, saya bilang, kalau saya jadi imam dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya akan jalankan sunnah Nabi SAW sekarang untuk kunut nazilah. Umat Islam butuh itu. Nabi SAW waktu terbunuh 70 penghafal Al-Quran dari sahabat, beliau membaca kunut selama sebulan di 5 waktu sholat. Jadi bisa diniatkan untuk kunut nazilah. Apalagi sekarang kaum muslimin memang sangat terdesak. Kata teman saya, perusahaan tempat saya bekerja sering mempermainkan pajak yang semestinya dibayar tapi tidak dibayar. Apa ini? Haram. Halalkah gaji yang saya terima sebagai karyawan? Halal saja, selama produk yang dijual itu halal. Sistem yang dipakai halal. Cuma pelanggarannya di masalah penyalahgunaan pajak. Jadi dia berdosa di situ pemilik perusahaannya, tapi apakah gaji pegawai halal? Halal. Tidak ada hubungannya gaji pegawai dengan itu sebenarnya gitu kan. Dan Anda coba ingatkan supaya mereka meninggalkan itu. Ini sudah ditanya tadi ya, masalah membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu. Al-Baqarah 2 surah nomor 2 ayat 238. Hafidhu ala salawati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Artinya peliharalah salatmu dan peliharalah salat usta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan salat usta? Apakah ada keistimewaan dari salat tersebut? Kenapa arti beberapa surah dalam Al-Quran sering menggunakan kata kami
Kenapa tidak ditulis Allah langsung saja tunggal? Karena secara etimologis bahasa Indonesia kami itu bisa diartikan bersifat majmu'. Apakah memang arti di bahasa Arab itu kami atau nahnu? Apa artinya? Sering orang kafir mencoba mengganggu dengan pertanyaan ini. Mengapa Al-Quran sering menggunakan kata kami? Bukankah kami itu artinya majmuk? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau pertanyaan pertama tentang masalah sholat usta, ini yang lebih kuat atau paling kuat pendapat ulama adalah sholat asar. Sholat asar. Usta artinya pertengahan. Pertengahan. Kita lihat di awal pagi dan pertengahan pagi ada duhur, ada subuh dan duhur. Kemudian di awal malam dan akhir malam ada maghrib dan isya. Maka asar ada di tengah-tengah. Maka ulama mengatakan usta yang dimaksud adalah sholat asar. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang ketinggalan sholat asar, khusus ya, sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Sekali kehilangan sholat asar, maka dia begitu luar biasa rugi. Seperti dia punya istri, anak, mati semua, hartanya semuanya habis. Hadis ini menguatkan tentang masalah asar yang dimaksud karena memang penting sekali, dikhususkan. Disuruh jaga semua sholatmu dan fokus terutama sholat pertengahanmu, maksudnya adalah asar. Kalau masalah Al-Quran menggunakan istilah kami, ini dibahas oleh ulama. Setiap Allah SWT menyebutkan tentang perilaku yang Allah turun tangan sendiri, ya kan? Maka Allah menggunakan kata-kata aku atau saya, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat melakukan tugas-tugas, maka Allah menggunakan dengan istilah kami. Memang begitu. Seperti misalnya masalah pengawasan manusia, makhluk. Kata Allah SWT tentang itu, tajri bi a'yunina. Mereka berada di bawah pengawasan kami. Allah ngawasin dan bersama juga dengan malaikat yang ditugaskan, gitu kan. Tapi kalau Allah sendiri, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima khalaqtu biyadayya tentang masalah Adam. Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Siapa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Maksudnya Adam. Berarti Allah SWT sendirian menciptakan Adam, tidak ada campur tangan malaikat di situ. Jadi seperti itu cara memahaminya. Bagaimana kalau kita bertamu? Dimatikan aja kipasnya, satu orang tolong. Kipasnya tolong dimatikan. Terlalu menyorot ke saya. Bagaimana kalau kita bertamu ketika itu ada jendela di depannya dan ketika mengetuk sambil menengok jendelanya, apakah berdosa? Untuk apa menengok jendelanya? Ketuk saja pintunya, bel, nggak usah campur tangan gitu, nggak usah cari tahu. Pas antum lagi lihat jendela di dalam istrinya lagi tidak pakai baju gimana? Nggak mungkin gitu. Jadi nggak usah campurin apapun yang tidak terlihat. Bel saja dan adabnya cukup 3 kali. 3 kali ngetuk nggak dibukain pulang. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang dari kalian mendatangi rumah saudaranya dan dia mengetuk sampai 3 kali dan tidak dibukakan, maka pulanglah. Karena mungkin saudaranya lagi tidak ingin ditemui atau dia lagi punya hajat yang lain. Begitu adabnya. Jadi sebaiknya jangan. Batas zikir pagi petang itu apa? Karena ana masih terbata. Kadang sudah suka lama menyelesaikannya. Ya tentu paling afdal zikir pagi setelah subuh sampai sebelum terbit matahari. Itu paling baik. Dan itu subhanallah kalau antum duduk, apalagi pegang buku panduannya, insya Allah 15 menit selesai. 15-20 menit sudah selesai. Kalau hafal itu lebih cepat, 10 menit. Saya kadang-kadang kalau duduk baca agak cepat, 10 menit selesai zikir pagi sore. Jadi kalau perlu jangan berdiri setelah zikir subuh kecuali sudah selesaikan. Selesai asar juga selesaikan dulu zikir itu, gitu kan? Itu lebih baik. Kalau batasnya sebenarnya ulama tidak memberikan batas yang khusus, tapi yang jelas dikenal dengan zikir pagi berarti sampai pagi habis. Pagi habis biasanya difahami kapan? Pada saat siang datang, gitu kan? Zikir sore berarti pada saat sudah datang malam, itu sudah habis sebenarnya, gitu kan? Kecuali kalau emang antum ketinggalan, lupa, memang ada yang tersisa, maka insya Allah tidak ada masalah dibaca di waktu kita teringat. Apakah ketika duduk tasyahud akhir kita memiringkan kepala? Enggak usah miring kepala. Kenapa harus miring kepalanya? Enggak usah, enggak perlu gitu kan. Cukup duduk pun itu tetap badannya tegak.
Ya, tetap badan yang tegak. Dan saya sudah pernah praktekin, mungkin teman-teman yang belum pernah ikut atau bisa lihat nanti di YouTube masalah bagaimana saya praktikkan sholat pada saat duduk iftirash, duduk tawarruk. Itu ada cara-caranya yang memang tidak perlu membuat kepala dan badan kita ikut miring. Apakah untuk qanun wad'i yang kita tidak mengetahui yang dilanggar lalu berdosa? Tentu berdosa. Yang kita tidak tahu lain. Kalau yang kita tahu berdosa. Teman-teman yang tidak tahu qanun wad'i itu peraturan pemerintah ya. Kan kita dalam hidup di dunia ini ada peraturannya Allah, ada peraturan manusia. Kalau peraturan Allah mutlak harus diikutin. Kalau peraturan manusia, pemerintah setempat, selama tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, maka wajib dipatuhi kalau itu pemerintah. Masuk dalam firman Allah, hai orang beriman, taati Allah, Rasulnya dan orang-orang atau pemimpin di antara kalian. Seperti kasus rambu-rambu lalu lintas, ya, harus punya KTP, akte lahir, nggak ada dalam hukum Allah nih. Di zaman Nabi SAW orang lahir ya lahir saja sudah. Ditahu anaknya fulan, nggak ada akte lahirnya. Tapi sekarang ada untuk mengatur kerapian administrasi. Tidak bertolak belakang dengan hukum Allah karena ada maslahatnya. Bukan hal yang haram, maka wajib dipatuhi. Jadi harus dipatuhi. Nggak boleh seorang muslim melanggar lampu merah, gitu kan? Nggak boleh dia nggak punya KTP, nggak boleh dia nggak punya SIM. Memang begitu. Peraturan-peraturan yang sesuai dengan hukum Allah, hukum yang tidak melanggar hukum Allah dari hukum manusia, pemerintah harus dipatuhi, gitu kan? Kalau dia tidak tahu lain, hukum tidak tahu itu tidak berdosa dengan izin Allah SWT. Artinya tidak dihukum oleh Allah SWT. Istri anak memanggil anak kakak, apakah boleh? Boleh. Kakak, sayang, abang, apa-apa. Yang penting baik-baik semua. Jangan nama-nama binatang ini yang tidak boleh. Saudara anak menyapi anaknya lebih dari 2 tahun, apakah boleh? Sebaiknya jangan, sebaiknya ya. Jadi maksimal 2 tahun, karena Allah SWT mengatakan liman arada yutimma radha'ah itu haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah, bagi wanita-wanita yang mau menyempurnakan susuannya maka 2 tahun lengkap maksimal. Sebelumnya diberhentikan boleh, maka sebaiknya diberhentikan sebelum 2 tahun itu. Saudara anak berpacaran dengan Nasrani, mohon nasihatnya Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Pacaran saja sama muslim gak boleh, apalagi sama Nasrani. Bagaimana ini? Mohon nasihat saya berhentikan, nasihatin, luruskan, gak boleh. Semoga Allah berikan hidayah. Sama muslim aja gak boleh, apalagi sama Nasrani, ini lebih parah. Seburuk-buruknya muslim, ikhwah akhwat sekalian, tetap kalaupun menikah dengan dia, kalaupun insya Allah tidak terjadi, kalau cerai pun kita punya anak maka tidak akan murtad. Tapi kalau menikah sama orang non muslim, ini butuh ekstra nih ya. Bukan tidak boleh, kalau seorang mu'allaf misalnya dia masuk Islam itu boleh-boleh saja menikahnya, bukan pacarannya. Pacaran jelas tidak boleh. Pacaran hanya boleh setelah menikah. Kalau sebelum menikah tidak boleh, mutlak haram hukumnya. Maka ini resikonya sangat besar. Resikonya sangat besar. Makanya harus jauhi ini penyebab-penyebab jatuh cinta dengan sebab-sebab yang tidak masuk di akal. Itu cinta yang Allah bolehkan karena sudah nikah, kemudian jatuh cinta dengan pasangan, itu yang boleh dihidupkan. Jangan dibuat itu sebelum menikah, gitu kan? Karena interaksi yang rutin itu memang akan memunculkan cinta nantinya. Sering dengar suara, sering tegur-teguran, sering ketemu, nanti akan memunculkan cinta memang. Dalam Islam boleh, tapi setelah nikah, gitu kan? Setelah nikah, bukan sebelum nikah. Maka ini 2 poin yang berbahaya. Pacarannya tidak boleh, apalagi ini dengan orang Nasrani. Menikah dengan orang Nasrani mutlak tidak boleh. Kalau itu laki-laki ya, laki-lakinya Nasrani. Kalau perempuannya Muslim, ini yang tidak boleh. Tapi kalau terbalik, laki-lakinya Muslim, perempuannya Nasrani masih boleh. Tapi wanitanya betul-betul harus wanita ahli kitab yang faham tentang kitab Injilnya. Tapi itu pun ada resiko-resiko ya, yang semestinya memang didahulukan firman Allah Subhanahu wa taala, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingatlah wahai wanita muslimah, seorang hamba budak berkulit hitam muslim ya, lebih baik daripada orang musyrik atau orang-orang yang kafir, walaupun laki-laki itu mengagumkan bagi kalian. Wala amatun, Allah balik lagi, mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ingatlah wahai laki-laki muslim, wanita-wanita budak, wanita kulit hitam tapi muslimah jauh lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah yang kafirah, walaupun itu membuat kalian kagum.
Apa kata Allah alasannya? Ulaika yad'una ilan nar. Ingatlah orang-orang kafir itu akan memanggil kalian ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wa maghfirati biidni. Sementara Allah sedang mengajak kalian ke surga dan pengampunan dengan izinnya. Ya. Jadi mereka itu sulit nanti, akan ada PR-PR dalam rumah tangganya. Jadi nggak perlu. Sahkah Ustaz jika seorang wanita menikah hanya terdiri dari kakaknya sebagai walinya, mempelai laki-laki dan mahar? Di sini ayahnya wanita sudah meninggal dunia. Sah saja. Kalau ayahnya sudah meninggal itu nggak ada masalah insya Allah. Untuk wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dikenakan qadha puasa. Qadha puasa apa? Atau mungkin ya, atau membayar fidyah Ustaz. Ini khilaf diantara ulama. Yang lebih afdal dia menggabungkan keduanya. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa memang puasa, kalau dia bisa puasa alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa puasa, nanti kapan dia sudah selesai melahirkan, sudah sehat, dia bayar puasa dengan bayar fidyah, itu lebih baik. Dia puasa dengan dia bayar fidyah. Fidyah itu 2,5 kilo beras per hari. Tinggal dikali jumlah hari yang tidak bisa. Ada pendapat yang lebih ringan, ini juga boleh dipakai. Pendapat ini mengatakan kalau hamil, menyusui, gitu kan, memang ada udzur syar'i yang membuat dia tidak bisa, karena kalau dia puasa kurang makan, anaknya nggak bisa disusuin. Kalau dia tidak makan, tidak minum susu, dia nggak kuat fisiknya. Ada beberapa wanita yang tidak bisa. Maka ini cukup dibayar dengan fidyah. Masuk sama dengan hukumnya orang tua yang tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu. Jadi biar bisa membayar fidyah. Saya sebagai pemilik suatu usaha perdagangan di pasar, saya sangat curiga kepada karyawan saya dengan pembukuan keuangannya, karena setiap saya tanya jawabannya selalu tidak masuk akal. Berdosakah saya memata-matainya? Saya ingin membuktikan kejujurannya. Jadi bukan memata-matai, memperbaiki sistem yang benar, gitu kan? Untuk apa rambu-rambu lalu lintas ada? Kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas, mati lampu-rambu lintas, walaupun profesor dia akan lari juga, balap, gitu kan? Itu rambu-rambunya. Jadi saya sarankan, saya juga menjalankan usaha, maka yang kita lakukan adalah bagaimana meletakkan rambu-rambu supaya tidak terjadi itu. Seperti sistem yang sudah ada, sekarang kan sudah dengan teknologi yang canggih, kita tidak perlu lagi menggunakan manual, misalnya sudah bisa menggunakan sistem stok yang terpotong, stoknya, gitu kan, penjualan ketahuan dengan adanya sistem yang ada sekarang itu sangat bagus, gitu kan. Sekarang juga sudah sangat murah software yang ada itu, yang memang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Saya tahu seperti ada perusahaan Zahir itu kan bagus ya, dia bisa menawarkan sistem, tinggal kita mau seperti apa nih, usaha saya ini, saya jual ini, bisa dibuatin program nggak, nanti dituntun sama dia. Kita bayar mungkin 2 juta atau berapa, kemudian nanti akan diberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Makin besar kebutuhannya, makin rumit perusahaannya, banyak ya sistem yang dibutuhkan, maka makin mahal harganya. Tapi itu akan sangat membantu. Dan kalau misalnya memang melihat gelagat-gelagat pegawai ini tidak benar, kita punya hak untuk memberhentikan dan mengganti dengan orang yang lain gitu. Nah, itu memang sudah sering terjadi. Saya juga pernah mengalaminya, tapi akhirnya saya coba mengubah, mengganti dengan pegawai-pegawai yang insya Allah sudah ikut dengan taklim-taklim sunnah, itu bisa ditawarkan. Apakah sah ibadah haji apabila menggunakan visa selain visa haji atau umroh, yaitu visa pekerja atau kunjungan ziarah? Sah saja, tidak ada masalah insya Allah. Intinya kan memang dibolehkan dia masuk ya, diizinkan dia masuk, karena memang izin kerja itu pun kalau dia kerja di kontrak oleh satu perusahaan atau individu di Saudi, itu boleh saja dia masuk karena diizinkan. Kemudian kalau dia masuk juga sebagai pekerja musiman, sekarang ada tuh untuk laki-laki kan, visa haji musiman, itu dibolehkan karena memang juga dibolehkan oleh kerajaan Saudi untuk masuk itu. Sengaja pertanyaan saya ketik karena tulisan saya seperti kesamber petir ya. Khawatir saya zalim kepada Pak Ustadz karena membuat Pak Ustadz sudah susah membaca. Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaan saya pernah dengar salah satu ustadz di TV yang mengatakan ada satu hadis yang menerangkan bahwa orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya merupakan ciri orang munafik. Apakah benar ada hadis seperti demikian Ustaz? Jika memang ada, siapa yang meriwayatkannya? Berarti banyak juga orang muslim yang dikategorikan munafik, termasuk saya karena sering tidak khusyuk dalam sholat. Saya belum pernah mendapatkan hadis itu. Belum pernah menemukan hadis bahwasanya seperti ini lafadznya ya,
orang yang tidak khusyuk dalam sholat merupakan ciri orang munafik. Lafaz ini saya sendiri pribadi belum pernah temukan. Tapi memang ciri orang munafik, mereka kalau berzikir kepada Allah buru-buru, mereka kalau mendirikan sholat mereka malas, itu memang ada, itu ciri orang munafik. Tapi kalau lafaz hadis mengatakan tidak khusyuk adalah ciri orang munafik, ini belum pernah saya temukan. Karena orang tidak khusyuk itu terjadi pada kalangan sahabat. Ya, terjadi, kata Nabi SAW kepada para sahabat waktu itu, ada orang di antara kalian yang tidak menerima pahala sholatnya kecuali setengahnya. Ada di antara kalian tidak terima kecuali 2/3-nya, ada yang tidak menerima kecuali 1/10-nya, ada yang tidak menerima pahala sholatnya sama sekali. Artinya akan ada di kalangan sahabat dan kaum muslimin memang yang sekali sadar, sekali tidak sadar gitu kan. Tapi ada juga yang mendapatkan pahala maksimal. Itu jadi terjadi itu dari godaan syaitan. Ya, Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering terganggu. Kadang-kadang saya ingat kerjaan, ingat keluarga, kadang-kadang juga saya khusyuk. Kata Nabi SAW, itu ada golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab yang bertengkar di sebelah kiri kuping musolli, orang yang sedang sholat. Dia akan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'adzah, lalu meludahlah, tiuplah ke sebelah kirimu. Ditiup, bukan meludah besar ya. Nanti orang di sebelah jadi marah nanti. Jadi ditiup tiga kali. Kata Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, setelah saya kerjakan, maka akhirnya hilanglah waswas syaitan itu, gitu kan. Kalau masih terganggu juga, ulama mengatakan dihubungkan juga dengan masalah yang lain, yaitu masalah dosa yang masih mengganggu. Jadi kadang-kadang dosa juga menjadi penyebab orang tidak khusyuk. Dalam satu ceramah, Ustadz pernah menjelaskan mengenai perang Uhud secara rinci dan jelas. Korban dari pasukan muslim sekitar 70 syahid. Beberapa di antaranya wafat terbunuh, tidak disengaja, oleh sesama pasukan muslim karena kondisi peperangan yang sangat kacau balau. Yang saya tanyakan, apakah pasukan muslim yang wafat karena terbunuh oleh sesama muslim dapat dikatakan juga mati syahid? Jawabannya iya. Jadi kalau dia terbunuh di kancah peperangan dan kesalahan seorang muslim, karena dia sudah niat keluar berperang, maka matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Tapi tidak semua orang, kata ulama, terbunuh oleh muslim dikatakan syahid. Misal ada dua orang muslim berantem lalu saling bunuh-membunuh gitu kan, yang satu mati, maka dilihat kondisinya. Kalau dia membela kehormatannya memang dia benar, maka dia mati syahid. Tapi kalau tidak, dasarnya memang misalnya dia perampok, dia apa, itu tidak mungkin dihitung dia mati syahid. Dilihat keadaannya. Apa yang dilakukan oleh badan intelijen dengan memata-matai umat Islam, apa hukumnya? Saya sudah bilang tadi, kalau ada maslahat yang misalnya pemerintah, tadi saya kasih contoh dalam peperangan gitu kan, dalam hal-hal yang memang dibutuhkan karena dianggap ada maslahat umum oleh pemerintah, karena Nabi SAW mengutus mata-matai orang-orang yang berusaha untuk menyerang Madinah. Ya, terkadang ada di antara mereka yang sudah mengaku sebagai muslim, seperti kasus Musailam al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi pada saat di akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sempat mengutus beberapa sahabat untuk memata-matai mereka, gitu kan. Jadi kalau lihat ada maslahatnya di situ, memang dicurigain berbahaya bagi umat Islam, maka itu boleh-boleh saja. Karena pihak pemerintahan ya, yang kita sering bahas tadi adalah secara individu yang tidak dibolehkan gitu. Apakah boleh saya sholat qasar? Apa ini? Apakah boleh sholat qasar ketika saya mau safar jam 3 sore pada hari Jumat? Kalau boleh, bagaimana caranya? Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah mau safar jam 3, pesawatnya akan take off jam 3, jam berapa Anda ke bandara? Kalau Anda ke bandara dari sebelum duhur, gitu kan, sebelum Jumat maksud saya, maka boleh saja. Ya, Anda sebenarnya lebih baik menjamak duhur dengan asar nanti di bandaranya. Di waktu duhur ditarik, itu lebih aman. Ada juga pendapat ulama, walaupun ini masih selisih ulama ya, bolehkah menggabungkan antara asar sama Jumat? Kalau hadir Jumat, bolehkah Jumat kemudian dia langsung jamak dengan asar? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, karena belum pernah dalam riwayat Nabi SAW mempertemukan antara Jumat sama asar. Jadi selalu kalau Nabi SAW musafir, Jumatnya digugurkan oleh beliau SAW. Beliau selalu sholat duhur gitu kan.
Maka duhur sama asar digabung. Jadi belum pernah ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW Jumat dulu kemudian dijamak dengan asar. Tapi pendapat kedua mengatakan hukum Jumat sama dengan hukum duhur. Dia Jumat atau duhur sama saja. Intinya memang boleh dijamak dan kasar karena dia termasuk pengganti duhur, gitu kan. Dan ini insya Allah masih terbuka pintunya untuk dikerjakan. Kalau saran saya lebih baik kalau mau safar jam 3 di waktu duhurnya pada saat keluar rumah, ya sudah keluar dari tempat tinggal kita, itu sudah jamak. Saya sudah pernah jelaskan ya, pendapat ulama membolehkan kalau seseorang mau safar, begitu dia keluar dari rumahnya, mau ke bandara misalnya, lalu dia mampir ke rumah orang tuanya, salaman misalnya, pamit, ternyata pada saat itu terdengar azan. Bolehkah dia menjamak pada saat itu masih dalam kotanya? Boleh, asal sudah keluar dari tempat tinggalnya. Ini diantara pendapat ulama berhubungan dengan masalah sholat safar. Bolehkah melihat HP anak? Boleh saja. Kalau anak ya, kena dibawa tanggung jawab. Ya, sama tadi dengan pemerintah yang melihat ada maslahat, itu lain. Kalau memang dibawa tanggung jawabnya dia. Tapi kalau saran saya, kita harus membiasakan diri dan biasakan anak-anak untuk tidak memata-matai. Gak usah periksa, gak usah diperiksa, gitu kan. Tapi boleh ditanya, nak tadi ada apa? Atau kita mengatakan, nak ini bagus diaplikasikan, dimasukkan, ini harus seperti ini. Kalau kita lihat depan mata sesuatu yang salah, barulah kita luruskan. Ya, itu lebih aman, lebih baik. Sehingga anak itu terbiasa dengan memang tahu kalau pendidikan orang tuanya tidak memeriksa atau tidak memata-matai, gitu. Supaya tidak terwariskan selalu kalau dia pun sudah menikah nanti. Apabila saya seorang HRD membaca lamaran pelamar ternyata di CV tidak tercantum agamanya apa, kemudian saya cari tahu di Facebooknya, apakah itu boleh? Kalau masalah agama boleh saja, tapi kenapa nggak ditanya langsung? Kenapa nggak ditelepon misalnya, gitu kan? Ini Anda belum cantumkan agama, boleh saya tahu agamanya apa? Nggak masalah itu, boleh saja kita tanyakan, itu hak kita, nggak ada masalah. Lebih baik ditanya daripada kita harus mencari tahu. Tapi khusus untuk mencari agama, menurut saya itu bukan memata-matai sebenarnya. Karena memata-matai itu kan mencari apa tadi? Sesuatu yang salah dari orang itu, gitu kan? Apabila seseorang meminta diruqyah, apakah itu boleh? Sudah saya jawab tadi ya. Sholat sunnah rawatib apakah boleh di rumah? Kemudian baru pergi sholat wajib di masjid? Itu lebih baik, lebih afdal. Kata Nabi SAW, sholat itu semuanya afdal dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Dalam hadisnya dikatakan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Itu yang selalu digunakan untuk sholat sunnah. Apakah Ustadz ada program menghafal Al-Quran? Kalau untuk pegawai saya di restoran sama di toko memang ada program. Saya buatkan program itu. Dalam satu pekan mereka harus nyetor hafalan 2 kali. Tapi kalau secara umum saya nggak buka untuk tahfidz Quran itu, gitu kan? Karena memang tidak ada waktu untuk pengawasan dan pengontrolan. Tapi bisa teman-teman ikut di tempat-tempat yang sudah ada sekarang. Bolehkah membaca Al-Quran dengan langgam? Ini sudah juga Nusantara, Masya Allah, bahasa Arab sajalah. Jika terjadi jual beli rumah atau tanah, maka diperlukan cek dokumen sertifikat. Maka dilakukan cek intip untuk mengetahui keaslian dokumen tersebut di BPN. Apakah itu dibolehkan? Bukan dikategorikan mengintip dokumen. Kalau memang itu diperlukan karena dikhawatirkan ini adalah bahaya, mungkin ada palsunya, gitu kan. Tapi kalau saya sarankan ikuti prosedur aja, tanya baik-baik, memang ini betul nggak keasliannya? Kenapa harus ngintip? Jadi betul-betul ditanya apa adanya, memang ini betul atau tidak. Saya tanya ya Pak, saya pastikan suratnya asli atau tidak ya. Oh ya silakan, ya sudah kita cek, aman saja. Bagi seorang muslim tidak ada yang samar-samar ya. Ingat ikhwah akhwat sekalian, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun, usahakan hidup kita semuanya transparansi, nggak ada yang tertutup. Aman, tenang, nggak ada musuh, nggak ada apa-apa gitu. Tenang aja, semuanya jelas bagi kita. Kalaupun kita dituduh, kita tahu kita nggak melakukan apa-apa karena kita memang sangat terbuka, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita harus semuanya transparan, tidak ada sesuatu yang tertutup kecuali aib-aib. Memang itu kita dilarang untuk mempermalukan diri kita sendiri. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat jamak saat keadaan perjalanan. Teman saya melakukan sholat jamak takdim pada saat sudah sampai tempat tujuan, apa boleh? Padahal dia sudah sampai tempat tujuan pada saat sholat duhur, namun sholat asarnya dijamak dengan duhur. Boleh saja, nggak ada masalah itu. Hukumnya mengaji ayat Al-Quran dengan langgam. Sudah tadi ini juga. Masya Allah, heboh betul itu ya.
Nggak usah dipedulikan lah, dengar saja Syekh Sudes, dengar yang lain, nggak usah itu yang dilihat terus. Nanti makin heboh nanti di YouTube itu, makin banyak ya nilainya, nggak usah lah. Ustadz mohon dijelaskan tentang hadis yang berbunyi barang siapa yang mati dengan lehernya tidak dan di lehernya tidak ada baiat maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, hadis riwayat Muslim. Apakah hadis ini sahih dan apa maksud dari hadis tersebut? Hadisnya sahih. Maksudnya adalah kalau sudah seorang muslim dia hidup dimanapun, kalau sudah ada pemerintah yang tertunjuk ya, dia hidup di negara kafir atau hidup di negara muslim, maka dia harus memberikan baiat. Baiat itu adalah dukungan. Dukungan dia berikan. Walaupun kita misalnya tidak ikut nyeblos, tapi ternyata sudah menang si A. Pada saat dia menang, kita berikan dukungan kita, gitu kan? Berikan dukungan dalam arti kata apa? Kalau ada peraturan kita ikutin selama tidak melanggar agama. Kalau yang melanggar agama kita boleh tinggalkan. Itu namanya baiat. Itu namanya baiat. Jadi tidak ada pemahaman yang lain masalah baiat ya. Artinya memberikan dukungan pada pemerintah setempat selama tidak melanggar agama dipatuhi, selama melanggar agama kita jauhi. Kurang lebih seperti itu, Allahu a'lam. Alhamdulillah sampai sini sudah selesai pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup, yang Maha Kuat, yang menciptakan langit dan bumi agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Myanmar, di Syria, di Palestina, di Irak, di Yaman dan dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di negara-negara kaum muslimin, memberikan kesadaran kepada para pemimpin, umara dan juga ulama-ulama kita agar berpegang pada agama yang benar sehingga memang Islam ini bisa jaya dengan izinnya. Kemudian sebagai penutup ikhwan dan akhwat sekalian, saya menyampaikan kembali program-program sosial yang sedang saya kembangkan dan alhamdulillah di pengajian-pengajian sudah cukup banyak yang ikut, Masya Allah ya. Saya tidak sangka ada seorang ibu ikut dengan sebuah satu program yang saya buat itu semua diikutin dengan dana yang tidak masuk di akal saya gitu ya. Subhanallah, dia ikut ini tujuh macam-macam ikut di program-program ini, dan ini memang kesempatannya. Saya sebenarnya kalau antum lihat dalam ciri khas ceramah, kalau pada saat ada kegiatan sosial saya sengaja iklankan agar saya tidak sendirian dalam melakukan perbuatan itu. Antum juga bisa dapat, karena kadang-kadang subhanallah ide mendapatkan amal soleh ini tidak semuanya orang milikin gitu ya. Jadi apa yang terlintas di benak saya langsung sampaikan dan saya bantu untuk mengaplikasikannya. Cetak buku doa yang kita sudah lakukan, Rp10.000, itu boleh antum bagikan sendiri. Karena kita untuk nulis buku ini kapan waktunya? Sampai sekarang ikhwah akhwat sekalian, saya sudah mencapai umur 40 tahun, alhamdulillah belum ada buku saya yang terbit. Walaupun sudah banyak judulnya, saya sudah siapkan sekitar 22 atau 25 judul. Dengan kerangka fikir yang sudah ada, dalil-dalil yang sudah ada, tapi belum tercetak, subhanallah, gitu kan? Qadarullah, memang karena kesibukan yang ada. Kadang-kadang saya pulang rumah cuma istirahat, kemudian besok saya mulai lagi taklim. Pulang ke rumah malam baru ingat lagi tulisan, belum sempat mengerjakan. Jadi memang terlalu padat jadwal yang tidak bisa. Nah sekarang buku-buku para ulama sudah ada, gitu. Dan kita tinggal cetak dengan Rp10.000, disebarin, kita dapat pahala sama dengan orang pemilik bukunya. Kenapa nggak dilakukan? Itu kesempatan. Kita menyiapkan motor untuk para da'i-da'i. Ada da'i-da'i yang kompeten dalam dakwah yang saya tahu, dan saya lihat sendiri dengan mata kepala motor mereka luar biasa gitu ya. Itu motor subhanallah kalau bisa bicara sudah minta ampun gitu. Bagaimana enggak dipakai 100 kilo sehari, ceramah di sini, ceramah di sana, dari subuh, dari duhur, dari asar. Tidak ada orang yang berpikir kenapa saya enggak dapat pahala dari motornya orang ini. Dia kemana-mana ceramah nih luar biasa, menyampaikan 100 hadis satu hari, 50 hadis, 50 ayat, kita kesempatan gitu. Maka saya tiba-tiba lihat teman-teman saya kok motornya pada begini nih gitu kan. Coba deh saya buat tawarin program. Ini kita buat program motor untuk dai, 16 juta rupiah dikeroyokin. Ada yang mau nyumbang 100.000, 50.000, Rp1.000 nggak apa-apa. Yang kita gabungin terkumpul 16 juta, insya Allah langsung kita belikan motor gitu kan. Berikan motor diberikan kepada dia, dan insya Allah nanti teman-teman yang menyumbang bisa masuk ke grup WhatsApp. Saya buatin WhatsApp untuk motor misalnya, saya buatin nanti setiap motor yang dikeluarin dari dana yang masuk saya fotoin, difoto juga orang yang terima motor itu siapa, dai, kegiatannya apa, saya kasih secara umum globalnya, ini dia orang yang terima gitu kan. Itu insya Allah akan sangat besar pahalanya. Dan saya sudah azamkan kalau dai kita itu memang memiliki motor, saya akan bilang pada beliau untuk menjual saja motor itu, uangnya bisa dia pakai untuk kebutuhan keluarganya, dan insya Allah motor yang baru dia pakai. Itu ada seorang ibu, Masya Allah, tadi di telepon saya ikut Ustaz, 7 motor.
Masya Allah, Alhamdulillah, saya bilang silakan Bu, nanti saya jalankan insya Allah. Hari Senin saya langsung alokasikan gitu kan. Saya akan lihat teman-teman saya akan hubungin mereka. Dari tadi saya sudah coba gerilya hubungin teman-teman saya, kalau perlu saya datangin di kota-kota mereka. Kemudian insya Allah kita berikan, karena ini pahala yang sangat besar gitu kan. Bayangkan ribuan hadis mereka bisa sampaikan. Kita juga punya program yang ketiga, pengadaan perpustakaan dai. Saya sudah kumpulkan judul-judul buku tertentu, 60 judul itu kurang lebih dengan 2,5 juta. Itu insya Allah kita akan bagikan kepada semua teman-teman yang bergerak dakwah. Walaupun dia ada juga yang tidak terlalu lancar bahasa Arab, makanya tapi mereka giat berdakwah, mengajar ngaji karena bacaannya bagus. Kita akan berikan buku-buku tersebut yang sudah saya pilih judul-judulnya dengan 2,5 juta dan 60 judul. Kemudian juga ada program umroh untuk penghafal Al-Quran. Ini juga kita keluarkan sekitar 20 juta atau $1.800 yang akan kita umrohkan. Setiap ada dana terkumpul, berapapun yang terkumpul kita satukan, kemudian akan diumrohkan setiap ada dana. Kemudian juga ada alokasi zakat mal. Ya teman-teman, nanti insya Allah kalau emang ada zakat malnya, kalau zakat mal antum 500.000, mungkin antum mau lowongin melalui saya dengan 100.000, 50.000, 200.000, 300.000, mau semua alhamdulillah. Disatuin nanti kita alokasikan melalui yayasan ke tempat-tempat yang memang tepat, gitu kan? Yang memang biasa saya sendiri mengalokasikan ke situ, sehingga saya ingin muslimin yang bersama saya untuk melakukannya. Dan ada beberapa program yang lain saya tidak terlintas sekarang, tapi ada tertera di yayasan saya semua yang kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kita, dan ini bertahun dalam kebaikan, Ini yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.